Lari lagi. Baskom besi yang rusak ini bahkan tidak bisa menangkap burung pegar dan potong tanganku. Saat kakek ada di sini, dia bahkan mengatakan itu adalah harta karun. Malam ini akan lapar lagi. Telur. Ini sebenarnya telur liar. Hari ini bisa makan telur. Ini sudah merupakan berkah yang luar biasa. Terlebih lagi, ini adalah telur liar yang langka. Pasti rasanya nikmat jika dimasak. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Baskom besi yang rusak ini bisa ditiru. Apakah aku tidak sedang bermimpi? Ini bukan mimpi. Itu benar. Telur yang benar-benar liar. Baskom besi yang rusak ini. Ini benar-benar sama dengan apa yang kakek katakan saat itu. Dia adalah orang yang mampu mengumpulkan kekayaan dan harta. Sebuah baskom yang mereplikasi segalanya. Begitu banyak telur liar. Saya menyimpannya untuk diri saya sendiri. Sisanya menguntungkan. Saya akan membawanya ke pasar dan menjualnya. Dunia ini. Telur adalah sesuatu yang langka. Pastinya mudah untuk dijual. Pasti akan dijual dengan harga bagus. Banyaknya ini adalah harta karun. Anda tidak bisa menahannya seperti ini. Bagaimana jika seseorang merampokmu? Bukankah begitu? Mengambil air dari keranjang bambu semuanya sia-sia. Harus menemukan cara. Simpan saja. Tumpah ruah ini. Anda benar-benar bisa memasuki tubuh saya. Dengan cara ini. Bukan begitu. Anda tidak perlu takut ketahuan. Hai semuanya, datang dan lihatlah. Pengemis hari ini. Mereka semua mulai mendirikan kios untuk menjual barang. Aneh sekali. Pengemis pelit ini, pengemis kecil ini. Apa yang bisa saya jual? Saya menjualnya. Tapi itu adalah hal baik yang jarang terjadi. Anda bahkan tidak bisa makan bersama. Pengemis kecil yang bahkan tidak mampu membeli makanan. Barang bagus apa yang bisa saya jual? Maka Anda harus merawatnya dengan baik. Saya pergi. Tuhan, ini adalah telur liar. Telur liar adalah barang langka. Nilai gizinya sangat tinggi. Saya tidak menyangka pengemis kecil ini ada banyak sekali. Ini jarang terjadi bagi Anda. Dan saya miliki banyak sekali replika segala sesuatu di tangan. Tentu saja, telur liar sebanyak yang Anda inginkan. Gadis kecil, telur liarmu terlihat segar sekali. Bagaimana cara menjualnya? Saya ingin membeli satu untuk cucu saya. Mengisi kembali tubuh. Nyonya, saya punya telur ini. 3 sen. 3 sen apa? Sangat murah. Harga pasar saat ini, harga telur setidaknya 10 sen. Dasar telur liar. Jingran hanya menjualnya seharga 3 yuan. Gadis kecil, jangan berbohong padaku. Nyonya, Anda tidak salah dengar. Hanya 3 sen. Kalau begitu beri aku 10. Oke. Harga telur liar ini sangat murah. Malam ini, kita bisa makan enak. Salmon telur burung pegar. Yang pertama datang, yang pertama dilayani. Siapa lagi yang mau? Saya ingin. 88, 89, 90. Saya menghasilkan 90 sen penuh hari ini. Dengan uang ini, saya tidak akan pernah harus pergi tanpa makanan lagi. Kehidupan mengemis di jalanan. Sekarang saya tidak perlu khawatir tentang makan. Tapi saya tidak bisa terus menjual telur liar, bukan? Hei! Tumpah ruah keluar. Tumpah ruah keluar. Sejak. Banyaknya ini bisa meniru telur. Bolehkah menggunakan koin tembaga? Ya Tuhan. Itu sangat mungkin. Uang di sini. Lebih dari 3 kali lebih banyak dari sekarang. Jika saya terus menyalin. Bukan begitu. Saya punya banyak uang untuk dibelanjakan. Tampaknya. Salinan tumpah ruah ini. Ada juga batasan berapa kali. Hal yang sama. Hanya dapat disalin 1 kali. Itulah masalahnya. Kami hanya bisa mengumpulkan uangnya dulu. Tunggu besok. Pikirkan cara lain. Hal yang sama. Tumpah ruah hanya dapat disalin 1 kali. Jika Anda ingin menghasilkan banyak uang, masih harus menemukan beberapa sesuatu yang lebih berharga dan berharga akan berhasil. Ternyata tumpah ruah diinduksi secara aktif. Apa itu? Pergi dan lihatlah. Ternyata itu adalah sepotong besi.
Potongan besi ini sepertinya tidak berharga sama sekali. Mungkinkah itu bayi? Gadis kecil, apa yang harus ditonton? Pilih saja. Inilah saya. Ini adalah barang-barang rumah tangga biasa. Mudah digunakan dan murah. Bos, besi apa ini? Bagaimana cara menjual ini? Hei, apa yang kamu bicarakan? Aku juga tidak tahu apa itu. Saya rasa, di baskom pecah manakah itu, sepotong besi yang jatuh. Jika Anda menyukainya. Oh, ambillah 5 sen itu. Tinggalkan aku di sini. Ini juga memakan ruang. Oke, berikan. Sepotong besi ini. Sepertinya hal biasa. Tidak ada yang istimewa. Tapi kenapa? Akan bereaksi dengan tumpah ruahku. Sudahlah, saya akan memasukkannya dan mencobanya terlebih dahulu. Juta, harta yang sangat berharga. Tumpah ruah sebenarnya telah ditingkatkan. Hanya tidak tahu. Tumpah ruah yang ditingkatkan ini. Apa gunanya? Mangkuk ini pecah seperti ini. Tidak sebaik. Coba saja dulu. Tumpah ruah yang ditingkatkan ini. Dapat juga disalin dan ditingkatkan. Ini terlalu mengagumkan, bukan? Mangkuk seladon yang bagus. Bawa ke pasar dan jual. Saya kira Anda bisa menghasilkan banyak uang. Nona Lagu, saya di sini untuk menjual telur lagi hari ini. Telur yang Anda jual terakhir kali. Segar dan murah. Ibu mertuaku bahkan secara spesifik memberitahuku. Izinkan saya membeli beberapa lagi kali ini. Terima kasih atas cintamu. Tapi saya tidak akan menjual telur hari ini. Mengapa Anda tidak menjual telur? Mengapa? Apa yang akan dijualnya? Saya memiliki barang yang lebih baik untuk dijual hari ini. Apa yang lebih baik? Keluarkan dengan cepat dan mari kita lihat. UPS, hanya semangkuk. Jual ini juga. Berapa harga sebuah mangkuk pecah? Anda dapat membeli banyak dari mereka seharga 10 sen di pasar. Semuanya. Ini bukan mangkuk biasa. Pasti bernilai uang. Jika Anda melewatkannya hari ini, akan lebih sulit untuk membeli di masa depan. Mangkuk pecah. Hancurkan saja. Tiup saja dengan keras. Berapa harga sebuah mangkuk pecah? Gadis kecil, mangkuk seladon Anda. Bisakah Anda mengizinkan saya melihatnya? Tentu saja. Ini. Oke. Sungguh suatu hal yang berharga. Bukankah itu hanya mangkuk pecah? Apa yang jarang terjadi? Anda tidak memahami hal ini. Mangkuk ini terlihat biasa saja. Namun tidak di pasar. Mangkuk porselen kasar itu. Ini adalah mangkuk longkuan yang asli. Benar-benar harta karun terbaik. Harta karun yang luar biasa. Ini terlalu mengagumkan, bukan? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana itu bisa menjadi harta karun? Itu saja. Mengapa Anda mengatakan itu adalah harta karun? Lihatlah warna glasir mangkuk ini. Ini unik untuk tempat pembakaran longkuan. Mulut kiln biasa tidak bisa ditembakkan sama sekali. Yang lebih langka lagi adalah mangkuk ini dalam kondisi sempurna. Tanpa kerusakan apapun. Hanya yang ini. Nilai 20 tael. 20 tael berapa? 20 tael. 20 tael. Itu adalah petani biasa. Pendapatan tahunan. Tanpa diduga. Mangkuk porselen biasa. Setelah banyaknya salinan dan peningkatan. Jingran sangat berharga. Sayang sekali. Mangkuk longkuan ini hanya ada. Jika Anda bisa mendapatkan cukup sepasang, nilainya bisa berlipat ganda. Paman, kamu salah dalam perkataanmu. Siapa bilang aku hanya punya mangkuk ini? Gadis, apa maksudmu? Mungkinkah itu? Bagaimana ini mungkin? Mangkuk longkuan ini sangat langka. Aku telah mencari separuh hidupku. Tidak pernah menemukannya. Anda seorang gadis kecil. Bagaimana mungkin ada dua? Kenapa sebenarnya ada dua? Dan itu persis sama. Sungguh luar biasa. Gadis, saya bersedia membayar 100 tael untuk mangkuk ini. 100 tael berapa? Harganya sebenarnya 100 tael. Saya tidak tahu gadis, bisakah cinta terputus? Nak, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Saya telah mencari mangkuk longkuan ini selama bertahun-tahun. Saya tidak menyangka akan menemukannya di sini hari ini. Itu bisa dianggap sebagai pemenuhan keinginan yang telah dibuat selama bertahun-tahun. Asalkan gadis itu rela melepaskan cintanya, harga bisa dinegosiasikan. Lalu aku akan menjualnya padamu seharga 100 tael. 2 mangkuk porselen ini. Jarang sekali kita bertemu orang yang memahaminya. Kalau begitu terima kasih gadis. Sekarang kesepakatan sudah selesai. Kalau begitu jangan ganggu gadis itu. UPS. Saya tidak menyangka mangkuknya pecah. Itu bisa dijual seharga 100 tael. Seharusnya aku tahu mangkuk ini sangat berharga. Seharusnya aku membelinya sekarang. Ini merupakan kerugian yang sangat besar. Itu 100 tael. Banyaknya ini sangat mengagumkan. Hanya 2 hari. Saya akan menggunakan tumpah ruah ini menghasilkan 100 tael perak. Siapkan itu. Saya sudah dekat untuk menjadi wanita terkaya. Siapa orang ini? Sangat sombong. Apa yang sedang dilakukannya? Mengapa begitu banyak orang berkumpul? Semua orang berkata, Dinasti Yong adalah negara terbesar di dunia. Saya mengerti. Itu saja.
Ini adalah dinasti besar. Bahkan bukan harta karun yang layak. Berani disebut sebagai negara terhebat di dunia. Ini sangat konyol. Saya, Yong yang Agung, naik ke dinasti surgawi. Tanah yang luas dan sumber daya yang melimpah. Harta langka yang tak terhitung jumlahnya. Apakah kamu orang asing? Terlihat. Mengapa Anda tidak puas? Lalu keluarkan, sayang, datang dan perjuangkan harta karun bersama kami. Apa Do Bao? Saya Maha, utusan kerajaan Gao Chang. Atas perintah Tuhan negara kita. Datanglah ke sini untuk melihat apa yang disebut kerajaan surgawi ini. Ngomong-ngomong, lihat harta langka Anda. Namun di sepanjang jalan, sungguh kekecewaan yang sangat besar. Bahkan tidak ada harta karun yang menarik perhatianku. Saya berani menyebutnya kerajaan surga. Hanya utusan dari negara lain. Beraninya kamu berbicara begitu liar? Menghina aku Dayong. Saya, Dayong, memiliki harta langka dan berharga yang tak terhitung jumlahnya. Hanya saja aku, Dayong, selalu rendah hati. Berbeda dengan kalian orang yang kasar. Memegang beberapa hal biasa. Pamerkan kekuatanmu di sini. Karena kamu masih ingin tegar di sini. Lalu keluarkan, sayang, datang dan bertarung demi harta karun bersamaku. Saya memiliki tumpah ruah di tangan. Apa yang perlu ditakutkan dalam pertarungan memperebutkan harta karun? Maha ini sangat sombong. Kita harus membiarkan mereka melihatnya hari ini. Dayong, saya sangat kuat. Karena Anda bersikeras untuk bertarung, lalu aku akan menemanimu sampai akhir. Kamu hanya seorang pengemis kecil. Dia layak bertarung denganku. Ini sangat konyol. Lalu bagaimana dengan pengemis? Selama saya orang Yong yang hebat. Semua orang bisa berjuang untuk negara. Terserah saya hari ini. Datang dan pertahankan wajah Dayong. Memberitahu Anda. Tidak ada seorang pun di Dayong Jing saya. Bukan tanpa harta karun. Oke. Kata yang bagus. Sombong. Saya hari ini. Aku lebih suka melihatmu pengemis kecil. Harta karun apa yang bisa kamu hasilkan untuk memenangkanku? Yang Mulia Putri sedang tidak sehat. Kenapa kamu begitu panik? Kembali ke sang putri, utusan kerajaan Gao Chang, berbicara liar di jalan. Mengejekku Dayong Wu Bao. Apa? Beraninya utusan Gao Chang, menjadi liar di perbatasan tanah Dayong saya, menghina aku Dayong. Cukup sombong. Yang Mulia, mohon jangan khawatir. Budak itu mendengarnya. Saat utusan itu berteriak dengan arogan di jalanan. Seorang pengemis maju ke depan. Dengan marah mencela kesombongannya di depan umum. Mari bersaing satu sama lain untuk mendapatkan harta karun. Andalkan kekuatan sendiri. Meredam semangatnya. Promosikan prestise kerajaan Yong kita yang agung. Oh. Ada orang-orang dengan tulang punggung seperti itu. Ini benar-benar merupakan berkah besar bagi saya. Ayo pergi dan melihatnya bersamaku. Perburuan harta karun ini. Jika Gao Chang berani menggunakan taktik curang, aku akan membuatnya membayar harganya. Ya. Katakan padaku bagaimana kamu ingin memperjuangkan harta karun. Sederhana. Anda dan saya masing-masing mengambil harta karun. Siapapun yang memiliki nilai lebih tinggi akan menang. Pecundang. Tinggalkan harta karun itu. Jika kamu kalah, Anda tidak hanya ingin meminta maaf kepada kami. Dan harus kita akui bahwa Dayong tidak memiliki harta. Bagaimana jika Anda kalah? Lelucon. Tidak mungkin kita kalah. Jika kita kalah, saya mewakili Gao Changguo. Saya tidak hanya meminta maaf kepada Anda. Dan kali ini, harta yang kita perjuangkan, itu semua milikmu. Bagaimana kabarnya? Bagus. Mari kita mulai. Hei, pernahkah kamu mendengarnya? Pengemis kecil ini, untuk mewakili Dayong kami. Berjuang demi harta karun dengan utusan Gao Chang, seorang pengemis. Hal bagus apa yang bisa saya hasilkan? Jika Dayong kita kalah. Ini adalah kehilangan muka. Tapi sekali lagi, nilai bayi itu. Bagaimana seharusnya persaingan diidentifikasi dan dinilai? Pasti ada satu. Orang yang adil dan berkuasa. Hanya untuk menilai. Saya bersedia untuk melayani penilai perburuan harta karun ini. Itu dia. Jingran adalah Pavilion Zhenbao, penilai harta karun pertama. Qin Henian. Dikabarkan bahwa Qin Henian menilai harta karun sejak kecil, hanya sekilas. Anda bisa mengetahui keasliannya, nilai perkiraan. Tidak pernah melakukan kesalahan. Saya tidak menyangka Tuan Qin. Dia benar-benar muncul secara langsung, selenggarakan pertarungan harta karun ini. Ada sesuatu yang bagus untuk ditonton hari ini. Tanpa diduga, lelaki tua itu membeli sebuah mangkuk di pasar. Ini sebenarnya terkenal. Master penilai harta karun, Qin Henian. Anda adalah penilai harta karun pertama di Dayong. Qin Henian. Ini aku. Perburuan harta karun ini tentang wajah kedua negara. Bukan masalah kecil. Saya pikir saya masih mampu membelinya. Semangat masyarakat harus kita junjung tinggi. Berdasarkan kenyataan. Tidak ada pilih kasih. Saya ingin tahu apakah Maha Messenger keberatan. Reputasi Tuan Qin. Kita semua telah mendengarnya. Pertarungan harta karun ini akan dinilai oleh Master Qin. Tentu saja saya tidak keberatan. Karena tidak ada keberatan. Kalau begitu mari kita mulai. Siapa di antara kalian yang akan tampil lebih dulu? Saya datang duluan. Ini adalah, lihat. Ini adalah. Ini adalah mutiara indah di Laut Cina Selatan. Itu benar. Hal ini, itu milikku, Gao Changguo, harta karun negara. Mutiara naga Laut Cina Selatan. Konon mutiara ini tersembunyi di laut dalam. Dibutuhkan waktu ratusan tahun untuk berkembang dari sari kerang. Penyelam mutiara biasa menghabiskan seluruh hidupnya. Sulit untuk melihatnya. Saya cukup beruntung melihat Anda di sini hari ini. Apa?
Itu benar. Gao Changguo bertarung demi harta karun kali ini. Bersaing untuk mengeluarkan harta yang begitu berharga. Tampaknya dia bertekad untuk menang. Nona Song mungkin kalah kali ini. Jika itu masalahnya. Di mana wajah Dayong? Silakan juga mengundang Tuan Qin. Berikan nilai. Mutiara ini sangat besar dan tamannya lembab. Sempurna. Menurut pendapat saya, mutiara ini bernilai 1000 tael. Apa? Lakukan 2. Hahaha. Lakukan 2. Itu bisa dilakukan di Dayong kami. Saya membeli sebuah bangunan dengan 3 pintu masuk dan 3 pintu keluar. Rumah besar. Saya tidak mengharapkan manik ini. Ini sangat berharga. Sepertinya Dayong akan kalah kali ini. Yong yang hebat ini. Bukankah kamu mengaku berada di surga? Mengapa kamu hanya memiliki kemampuan ini? Hari ini. Jika Anda bisa memikirkannya. Harta yang lebih berharga dari manik naga laut selatan milikku. Tentu saja kita kalah. Sayang sekali kalian. Bahkan tidak bisa mengeluarkan satu pun. Sepertinya Dayong tidak lebih dari ini. Kali ini pertarungan harta karun. Saya, Gao Changguo, pasti akan menang. Hahaha. Itu hanya mutiara. Apa yang sangat langka? Apa yang kamu katakan? Mutiara indahku di Laut Cina Selatan, tapi nilainya 1000 tael. Beraninya kamu begitu menghina. 1000 tael adalah harta negara. Tampaknya. Itu juga tidak terlalu buruk. Kamu. Oke. Saya ingin melihat pelit seperti Anda ini. Aku ingin bertemu denganmu pengemis kecil. Seberapa luar biasa harta karun yang diambil? Maka Anda harus optimis. Mungkinkah ini terjadi? Mutiara malam. Apa? Mutiara malam. Ternyata itu adalah mutiara malam. Mutiara malam. Tidak mungkin. Mutiara malam ini pasti palsu. Anda seorang pengemis kecil. Bagaimana bisa ada yang namanya Night Pearl, harta karun yang tak tertandingi? Banyaknya apapun yang saya miliki. Dapat disalin dan ditingkatkan. Meski mutiara indahmu dari Laut Cina Selatan jarang ditemukan, itu hanyalah hal yang fana. Dan mutiara malamku. Ini adalah salinan dan peningkatan dari Cornucopia, sudah jauh melampaui harta karun biasa. Tidak mungkin. Mutiara malam ini pasti palsu. Itu adalah barang palsu yang Anda bawa untuk menipu orang. Benar atau salah? Tuan Qin, Anda akan mengetahuinya setelah Anda memeriksanya. Tidak. Bukan mutiara malam. Apa? Apa yang bukan mutiara bercahaya? Bukankah itu berarti kalah? Ini bukan mutiara malam. Apa? Jingran bukanlah mutiara yang bercahaya. Manik-manik apa itu? Saya mengetahuinya. Ini sama sekali bukan mutiara yang bercahaya. Itu kamu, pengemis yang pelit. Barang palsu digunakan untuk menipu orang. Tuan Qin. Apa jadinya jika ini bukan mutiara yang bercahaya? Ini memang bukan mutiara malam biasa. Mutiara bercahaya biasa hanya bisa bersinar di tempat gelap. Dan kilaunya lemah. Manik ini ada di siang hari. Jingran memancarkan cahaya putih yang menyilaukan. Ini adalah mutiara malam terbaik. Mutiara Yuehua. Apa? Mutiara Yuehua. Apa itu? Belum pernah mendengarnya. Mutiara Yuehua. Tuan Qin. Apa mutiara bulan ini? Mutiara Yuehua. Itu terbentuk dengan memadatkan energi spiritual langit dan bumi. Setelah ribuan tahun. Bukan mutiara malam biasa. Saya telah menghargai harta sepanjang hidup saya. Itu hanya tercatat di buku-buku kuno. Hari ini saya di sini untuk melihat harta karun ini. Saya sangat beruntung. Beranikah saya bertanya pada Tuan Qin, berapa harga mutiara ini? Menurut pendapat saya, bernilai 1000 liang. Hahaha. 1000 tael, lakukan 1000 tael. Saya pikir itu sangat berharga. Bagaimana dengan harta karun langka? Nilainya hanya 1000 tael. Bersamaku, Gao Changguo, Nanhai Jiazu. Nilainya sama dengan 1000 tael. Jadi kamu tidak memenangkanku sama sekali. Benarkah? Anda tidak bisa memenangkan yang ini. Bagaimana jika ada 2? Ini. Siapa yang memberitahumu bahwa aku saja mutiara yang bercahaya? Saya punya 2. Kenapa sebenarnya ada 2? Sungguh luar biasa. Ya, sebenarnya ada 2. Bola terbaik. Bagaimana ini mungkin? Ini benar-benar mustahil. Mutiara bulan yang sangat berharga. Bagaimana mungkin ada 2? Tumpah ruah saya lebih dari sekedar ditingkatkan. Bisa juga disalin. Apa anehnya memiliki 2? Maha. Saya punya 2 manik bulan. Saya tidak tahu bahwa Anda adalah keindahan Laut Cina Selatan. Berapa banyak lagi yang bisa saya keluarkan? Maha utusan. Mungkinkah itu? Anda juga memilikinya. 2 mutiara indah dari Laut Cina Selatan. Mutiara sekolah Nanhai ini. Itu adalah harta negara kita, Gao Chang. Hanya ada 1 yang tersisa di dunia. Sangat berharga. Bagaimana mungkin ada 2? Itulah masalahnya. Saya nyatakan, perburuan harta karun ini. Nona Song Qinghe menang. Oke. Saya tidak yakin. Nona Lagu. Hasil dari pertarungan harta karun telah diputuskan. Tidak tahu. Mutiara 2 bulanmu. Bagaimana Anda berencana menghadapinya? Pertarungan harta karun ini terkenal di seluruh kota. Manik-manik Yuehua terlalu mencolok. Tinggal bersamamu pasti akan menjadi beban. Lebih baik mencari peluang untuk menjualnya. Aman untuk menukarnya dengan perak. Tuan Qin. Sejujurnya, 2 mutiara bulan ini sungguh berharga. Tidak nyaman bagiku untuk membawanya kemana-mana. Saya bersiap untuk menjualnya. Jika Nona Song bisa mempercayaiku.
Anda sebaiknya menggunakan 2 manik bunga bulan ini. Taruh di rumah harta karunku untuk dikirim. Pengadilan harta karun. Paviliun harta karun saya adalah paviliun harta karun terbaik di dunia. Di seluruh prefektur Dayong. Saluran luas. Tidak peduli kaya atau berkuasa. Atau pengunjung dari seluruh dunia. Anda bisa bernegosiasi di sini. Nona Song, yakinlah. Tuan Qin sangat dihormati. Tentu saja aku bisa mempercayaimu. 2 mutiara bulan itu. Mari kita kirim ke paviliun Zhenbao. Jangan khawatir, Nona Song. Saya pasti akan memberi Anda harga yang bagus. Kalau begitu saya harus bertanya pada Tuan Qin. Maha. Pemenang pertarungan harta karun hari ini telah ditentukan. Apalagi yang bisa Anda katakan? Tidak mungkin, ini benar-benar mustahil. Bagaimana aku bisa kalah darimu? Pengemis kecil. Sesuai kesepakatan. Anda ingin menyimpan mutiara sekolah Nanhai ini, dan minta maaf kepada seluruh dayong saya. Tidak mungkin. Saya tidak kalah. Tidak mungkin aku kalah. Bahkan lebih kecil kemungkinannya. Saya serahkan manik naga laut Cina Selatan saya kepada Anda. Itu bahkan lebih kecil kemungkinannya bagi saya. Maafkan aku, Dayong. Maha. Karena Anda berpartisipasi dalam kompetisi pertarungan harta karun, maka Anda harus bersedia mengakui kekalahan. Sekarang hasilnya telah diputuskan. Jika Anda bersikeras untuk selingkuh, dia ingin menjadikan seluruh Dayong sebagai musuhku. Konsekuensi ini. Bisakah kamu membelinya? Hahaha. Kamu hanya seorang pengemis kecil. Bisakah Anda juga mewakili keseluruhan Dayong? Lelucon. Itu. Bagaimana jika itu aku? Dia sebenarnya adalah saudara kandung yang mulia, Putri Zhao Lingxi. Ya, kenapa dia ada di sini? Temui yang mulia Putri. Putri meniduri Chitose, meniduri Chitose. Putri Chitose, persetan dengan Chitose. Bangunlah semuanya. Terima kasih, yang mulia Putri. Tanpa diduga hari ini, Putri Jing bahkan datang sendiri. Sepertinya segalanya tidak sederhana hari ini. Maha. Anda, Gao Chang, tidak lebih dari sebuah negara kecil. Beraninya kamu bertindak begitu sombong di negeriku Dayong? Secara terang-terangan menantang keagungan Dayong saya. Sungguh orang yang berani. Anda benar-benar memperlakukan saya seperti yang hebat. Apakah dia kesemek lembut yang bisa diintimidasi sesuka hati? Jika Anda tidak bertindak seperti yang dijanjikan hari ini, lalu aku akan memberitahumu. Keagungan Dayong saya. Tidak seorang pun boleh memprovokasi. Ya, pengawal istana. Saya tidak menyangka putri tertua menjadi begitu kuat. Bahkan tentara kekaisaran dapat dengan mudah dimobilisasi. Kekuatan nasional kita di Gaochang jauh lebih rendah dibandingkan Dayong. Jika hal itu benar-benar mengarah pada perang antara kedua negara, saya khawatir saya tidak mampu menanggung konsekuensinya. Saya tahu saya salah. Saya tahu saya salah. Menteri bingung sejenak. Tersinggung Dayong. Mohon maafkan saya, Yang Mulia Putri. Saya tidak berani melakukannya lagi. Saya bersedia memenuhi janji saya untuk memperjuangkan harta karun. Persembahkan mutiara indah Laut Cina Selatan untuk Dayong. Minta maaf kepada Dayong atas nama Gao Changguo. Jangan pernah berani meremehkan Dayong lagi. Pergilah. Ya. Pantas mendapatkannya. Beraninya kamu menantangku, Dayong, kalian semua harus mundur juga. Ya. Nona Song tetap tinggal. Masih ada yang ingin kukatakan padamu. Hari ini, Nona Song mengandalkan usahanya sendiri. Kalahkan utusan Gao Chang. Selamatkan wajah Dayongku. Promosikan prestise kerajaan Yong kita yang agung. Sungguh mengagumkan. Seorang pria setinggi Anda. Ini benar-benar merupakan berkah besar bagi saya. Kata-kata yang mulia serius. Saya orang Dayong. Lindungi wajah Dayong. Lindungi properti Dayong Zun. Itu adalah tugas seorang penjahat. Tahukah kamu? Utusan Gao Chang. Mengapa itu muncul di wilayah saya di Dayong? Dan kenapa Anda sengaja memprovokasi? Menghasut pertarungan harta karun hari ini? Tidak tahu. Karena pertemuan semua bangsa. Pertemuan semua bangsa. Itu benar. Pertemuan semua bangsa adalah Dayongku. Peristiwa yang terjadi sekali dalam 1 dekade. Dengan cara ini, saya menunjukkan Yong saya yang hebat. Pemandangan kerajaan surgawi. Kedua, menjaga hubungan diplomatik dengan negara lain. Negosiasikan kerjasama. Hindari perang perbatasan. Lalu Maha ini. Itu adalah Raja Gao Chang, diutus untuk menghadiri pertemuan semua bangsa. Itu benar. Maha di permukaan. Saya datang ke sini untuk menghadiri pertemuan semua negara. Sebenarnya, untuk mengetahui realitas Yongku yang agung. Jika harta karun ini bertarung, saya, Dayong, tidak terkalahkan. Mereka akan membuat onar pada pertemuan semua bangsa. Maka saya akan memperjuangkan harta karun hari ini. Bukankah ini suatu kebetulan? Menghancurkan konspirasi Gao Chang. Itu benar. Pertemuan pengadilan ini. Permukaannya sangat indah. Faktanya, ada arus bawah yang bergejolak. Nona lagu. Anda memiliki wawasan dan keberanian yang luar biasa. Pada saat yang sama, dia sedang mengandung harta langka. Saya berani. Saya ingin meminta Nona Song untuk membantu saya. Yang mulia, sebaiknya Anda berkata begitu. Jika saya dapat membantu, saya tidak akan menolak. Saya harap. Nona lagu. Bisakah Anda membantu saya menemukan Brokatsu? Brokatsu. Istana ini mengenakan pakaian formal di istana. Semuanya dijahit dari brokat Shu Yun. Hanya Yunjin dari Shu ini. Sangat jarang. Istana ini memobilisasi kekuatan seluruh negeri, mencari selama setahun. Tidak dapat menemukannya juga. Ini pertemuan semua bangsa semakin dekat hari demi hari. Benar-benar tidak ada yang bisa kulakukan. Jadi saya dengan tulus bertanya pada Nona Song, bantu aku. Yang mulia dipersilakan. Status putri tertua adalah mulia dan berkuasa. Jika Anda bisa mengambil kesempatan ini, menangkan bantuan putri tertua,
akan ada lapisan dukungan ekstra yang solid. Di masa depan, kita bisa mendapatkan pijakan yang lebih stabil di Dayong. Yang Mulia ingin meminta sesuatu. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Hanya saja brokat Sichuan ini tergolong langka dan langka. Saya ingin tahu apakah Yang Mulia memiliki gaya brokat Chu? Ini adalah penghormatan baru dari Shu tahun ini. Gaya kumpulan kain Yunjin itu. Sayangnya panjangnya hanya setengah meter. Jika Anda benar-benar dapat menemukan Shu brocade untuk saya, aku tidak akan pernah memperlakukanmu dengan buruk. Selama masih ada kain, saya hanya menggunakan tumpah ruah. Salin saja, bukan? Tidak sulit sama sekali. Yang Mulia, mohon yakinlah, aku pasti akan mencarikan Shu brokat untukmu. Hari ini sudah larut. Kalau begitu aku pergi dulu. Bagus. Putri. Lagu Nona ini. Bisakah kamu benar-benar menemukannya? Harta karun langka dapat ditemukan di ujung jari Anda. Orang Yue Huazhu. Jelas bukan manusia. Saya percaya. Dia pasti akan menemukan Shu Jin. Selesaikan kebutuhan mendesak saya. Mari kita tunggu dan lihat. Ya. Brokat Shu ini. Sungguh indah. Pantas saja putri tertua. Kami tidak akan menyia-nyiakan upaya untuk menemukan seluruh negeri. Gunakan juga untuk membuat gaun. Berpartisipasi dalam pertemuan semua negara. Itu benar-benar layak mendapatkan reputasinya. Ya Tuhan. Warna ini. Kilau ini. Lebih kuat dari sebelumnya. Lebih dari 10 kali. Ini adalah brokat Shu terbaik yang sebenarnya. Shu brokat dengan kualitas seperti ini. Nilainya lebih dari 1000 tael. Itu berarti 10.000 tael emas. Satin kering. Saya khawatir sulit untuk menandingi puluhan ribu jumlahnya. Jika demikian, jika Anda bisa membuat lebih banyak salinan, pasti akan menghasilkan banyak uang. Sayang sekali. Item ini hanya dapat disalin 1 kali. Brokat Shu ini sangat penting bagi saya Dayong. Jangan pernah bergerak. Bahkan jika aku, Song Qinghe, menyukai uang lagi, menghadapi kebenaran keluarga dan negara, maka saya masih bisa membawanya dengan jelas. Hanya 3.000 tael. Ada banyak sekali di sini. 1.002 atau 3.000 tael. 1.002 atau 3.000 tael. Kapan saya tidak dapat menghasilkan uang? Cepat atau lambat suatu hari nanti. Cepat atau lambat. Saya ingin menjadi Dayong ini. Orang terkaya pertama. Besok. Saya akan menggunakan brokat Shu ini. Kirimkan ke rumah putri tertua. Bah. Pengemis yang bau. Apakah kamu buta? Kemana kamu pergi? Ini adalah rumah sang putri. Keluar sekarang. Namaku Song Qinghe. Saya ingin melihat sang putri. Laporkan dengan cepat. Aku tidak peduli siapa namamu. Hanya kamu yang masih ingin bertemu putri sulung. Mengapa kamu tidak buang air kecil dan mengambil foto dirimu sendiri? Jangan pergi lagi. Jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Saya melakukan perjalanan khusus untuk putri tertua. Temukan pertemuan semua bangsa. Dibutuhkan sayang. Jika kamu mengusirku hari ini. Jika aku melewatkan acara penting putri tertua. Bisakah Anda memikul tanggung jawab ini? Lihatlah betapa percaya dirinya dia. Mungkinkah itu benar? Jika karena ini, menunda acara penting putri sulung. Aku takut hidupku dalam bahaya. Saya menasihati Anda. Masuk dan segera lapor sekarang. Jika tidak, Anda tidak bisa disalahkan. Kamu. Tunggu saja di sini untukku. Jika kamu berani berbohong padaku, aku tidak akan memaafkanmu. Yang Mulia Putri. Ada seorang pengemis di depan pintu yang menolak untuk pergi. Dia juga mengatakan bahwa kamu pasti akan bertemu dengannya, putri tertua. Buddha itu mengira dia mengalami delusi. Saya tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa tingginya. Buddha itu berani meminta instruksi. Kirim seseorang untuk mengusirnya. Agar tidak mencemari tanah istana putri sulung. Pengemis yang kamu bicarakan. Apakah nama Anda Song Qinghe? Pengemis yang kamu bicarakan. Apakah nama Anda Song Qinghe? Kembali ke Yang Mulia. Pengemis kecil di luar pintu. Namanya memang Song Qinghe. Itu tamu terhormat saya. Silakan datang dengan cepat. Bersikaplah hormat. Jangan pernah mengabaikan. Ya. Pengemis itu memiliki kekuatan magis. Persaingan dapat membuat orang menjadi kuat. Putri tertua sangat sopan. Untungnya saya tidak mengusirnya sekarang. Kalau tidak, hidupku kecil. Saya khawatir saya tidak bisa menyimpannya. Ya. Pergi dan undang aku sekarang. Nona Song, mohon maafkan saya. Penjahatnya mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat Gunung Tai. Sungguh menyinggung perasaan barusan. Tuanmu punya banyak. Tolong ampuni aku kali ini. Bangun. Meskipun aku merindukanmu, aku juga mengikuti perintah. Aku tidak akan berdebat denganmu kali ini. Terima kasih, Nona Song. Putri, apakah kamu punya waktu untuk menemuiku? Tentu saja ada. Yang Mulia secara khusus memerintahkan penjahat itu untuk melakukannya. Pastikan untuk mengundang Anda masuk dengan hormat. Nona Song, silakan masuk. Penjahat akan membimbing Anda. Berhati-hatilah untuk tidak menyentuhnya.
bertemu putri tertua. Nona Song, tidak perlu sopan, silakan duduk. Putri Xie. Nona Song ada di sini hari ini. Tapi mencari Shu Brokat sedang dalam masalah. Brokat Sichuan ini jarang ditemukan. Anda baru saja mengambil alih masalah ini. Wajar jika Anda tidak dapat menemukannya. Jika ada yang membutuhkan bantuan, istana ini juga dapat mengirimkan orang untuk membantu Anda. Jika Anda tidak dapat menemukannya, aku juga tidak akan menyalahkanmu. Terima kasih, Yang Mulia Putri, tapi tidak perlu repot. Brokat Shu, saya telah menemukannya. Apa? Anda bilang brokat Shu telah ditemukan. Ini baru sehari. Kamu telah menemukannya, ya. Sungguh luar biasa. Putri, tolong lihat. Kompetisi brokat Sichuan sebenarnya adalah brokat Sichuan. Kualitas ini, kilau ini. Ini sebenarnya lebih baik dari yang ditawarkan keluarga kerajaan. Brokat Shu bahkan lebih baik. Saya belum pernah melihat ini sebelumnya. Brokat Sichuan yang sangat indah. Aku takut seluruh Dayong tidak dapat menemukan yang kedua. Brokat Sichuan jenis ini. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh orang biasa. Bisakah kamu memberitahuku? Di mana kamu menemukannya? Kenapa Putri Sulung tiba-tiba bertanya seperti ini? Apakah rahasia tumpah ruah sudah terungkap? Brokat Sichuan ini dalam kondisi sangat baik. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh orang biasa. Bisakah kamu memberitahuku? Di mana kamu menemukannya? Apakah ada saluran rahasia? Putri tertua ini sangat bijaksana. Tapi aku pastinya tidak bisa memberitahumu. Brokat Shu ini, saya memutakhirkannya dengan tumpah ruah. Jika rahasia tumpah ruah terbongkar, saya khawatir konsekuensinya akan menjadi bencana. Itu hanya kebetulan. Ditemukan secara kebetulan, semoga beruntung. Kamu sangat beruntung. Sungguh tidak ada bandingannya dengan orang biasa. Berapa banyak pejabat, pengusaha kaya, habis. Sulit untuk menemukan brokat Shu kualitas terbaik. Anda bisa mendapatkannya secara kebetulan karena keberuntungan. Ini benar-benar berkat Tuhan. Terima kasih atas pujian Anda, Yang Mulia. Bisakah itu membantu Yang Mulia? Merupakan kehormatan bagi saya untuk dapat membantu Dayong. Karena Anda tidak ingin mengatakan lebih banyak. Aku juga tidak akan mempersulitmu. Pergi. Anda sangat membantu saya kali ini. Aku harus memberimu hadiah. Agaknya emas, perak dan barang-barang biasa. Anda harus meremahkannya. Apa yang ada di dalam kotak ini? Terima saja. Saya tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Hadiah dari putri tertua. Itu pasti bagus. Mungkin bisa dijual dengan harga bagus. Ini adalah. Ini adalah liontin Pola Phoenix. Itu adalah simbol statusku. Jika Anda menemui kesulitan, Anda bisa mengeluarkan ini. Maka tidak ada lagi yang akan menyulitkanmu. Yang Mulia, saya tidak akan pernah berani menerima hadiah sebesar itu. Tidak perlu menolak. Anda pantas mendapatkan ini. Meskipun kamu seorang wanita, tapi dia memikirkan keadilan nasional. Hal ini di luar jangkauan banyak pria. Aku mengagumimu dari lubuk hatiku. Jika istana ini diperlukan di masa depan, Anda bisa datang ke rumah putri untuk menemukan saya kapan saja. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Meskipun saya menghasilkan uang dari tumpah ruah. Namun jika Anda ingin mencapai perubahan nyata yang menentang takdir, untuk mendapatkan kekuatan, itulah masalahnya. Kalau begitu terima kasih, Yang Mulia Putri. Oke, ini sudah larut. Anda harus kembali lebih awal juga. Ya. Yang Mulia Putri. Nona Song ini hanyalah seorang pengemis. Status rendah. Mengapa Anda memperlakukannya dengan baik? Sertakan juga orang yang mewakili identitas Anda. Berikan dia liontin Pola Phoenix. Meskipun Song Qinghe berasal dari latar belakang yang sederhana, namun dalam satu hari, temukan brokat Sichuan kualitas terbaik. Cara seperti itu sama sekali bukan milik orang biasa. Saya selalu benar memperhatikan orang-orang di istana ini. Wanita ini jelas bukan apa-apa di dalam kolam. Saya yakin akan ada pencapaian besar di masa depan. Liontin bermotif burung phoenix ini dihadiahkan oleh Putri Sulung. Lihat saja dan itu tak ternilai harganya. Jika demikian, bisa menaruhnya di tumpah ruah. Salin peningkatan. Pasti akan dijual dengan harga setinggi langit. Ini adalah liontin Pola Phoenix. Itu adalah simbol statusku. Jika Anda menemui kesulitan, Anda bisa mengeluarkan ini. Maka tidak ada lagi yang akan mempersulit Anda. Namun liontin bermotif phoenix ini adalah simbol status. Maknanya harus jauh melampaui emas dan perak. Akan berguna di masa depan. Itu. Pencocokan Pola Phoenix ini tidak dapat disalin dan ditingkatkan. Kotak ini baik-baik saja, kan? Bahan asli yang digunakan dalam kotak ini sangat bagus. Kemudian salin dan tingkatkan melalui tumpah ruah. Kualitas ini lebih baik dari sebelumnya. Jika Anda membawanya ke pavilion Senbao dan menjualnya, pasti akan terjual dengan harga yang banyak. Pavilion harta karun ini berisi harta karun dari seluruh dunia, hingga dinasti Shang dan Youo, sampai ke Longkuan Celadon. Semuanya adalah harta karun yang tiada tara. 2 kotak kayuku. Pasti akan dijual dengan harga bagus. Hei, Nona Song ada di sini. Kamu pergi. Ambil uang Nona Song.
Itu masternya. Untuk Tuan. Nona lagu. Ini dikirim terakhir kali. 2 bulan uang Huasu. Sebanyak dua. Coba lihat. Saya percaya Tuan Qin. Saya benar-benar tidak menyangka hal itu terjadi di pasar. Gadis kecil dengan pakaian sederhana itu. Untuk dapat melakukannya di konferensi pertarungan harta karun membanjiri Maha. Promosikan prestise kerajaan Yong kita yang agung. Saya sangat mengagumi Anda. Aku juga tidak mengharapkannya. Aku bertemu dengannya di pasar. Seorang paman membeli mangkuk. Dia sebenarnya adalah penilai harta karun nomor 1. Tuan Qin. Saat pertama kali aku bertemu denganmu di pasar, aku merasa kamu berbeda. Sepertinya sekarang. Saya tidak melakukan kesalahan. Pujian Tuan Qin. Saya datang hari ini. Ada juga 2 hal. Saya ingin meminta Tuan Qin untuk melihatnya. Oh, ada apa lagi? Sayang, keluarkan dengan cepat dan biarkan aku melihatnya. Ini adalah Roseward daun kecil asli. Roseward daun kecil. Itu benar. Lihat, kotak ini berwarna ungu tua. Halus seperti satin. Bahan yang berumur seabad. Cendana merah berdaun kecil dalam kondisi sangat baik. Memang jarang. Katakan yang sebenarnya, Nona lagu. Paviliun harta karunku mengumpulkan harta karun dari seluruh dunia. Kotak kayu Roseward ini. Hanya yang saya perlukan untuk paviliun harta karun saya. Paviliun harta karunku, bersedia, beli dengan harga 1000 tael. Saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan. 1000 tael. Ya, kotak kayu cendana biasa. Bisa dijual seharga 10 tael perak. Semuanya baik-baik saja, tanpa diduga, setelah upgrade, nilainya telah meningkat 100 kali lipat. Kali ini saya benar-benar menghasilkan banyak uang. Hal ini tidak ada gunanya bagiku. Jika Tuan Qin mau. Lalu berikan padamu. Hahaha. Kalau begitu terima kasih banyak, Nona Song. Sekarang kesepakatan sudah selesai. Nona Song, bisakah kamu memberitahuku? Di mana kamu mendapatkan kotak Roseward ini? Kotak Roseward ini diberikan oleh putri tertua. Putri tertua. Putri tertua. Ya, maka itu tidak mengherankan. Status putri sulung adalah mulia. Ada harta karun langka yang tak terhitung jumlahnya di Menshan. Untuk bisa memiliki penampilan yang bagus, kotak Roseward daun kecil. Tidak mengherankan. Saya hanya tidak tahu apa yang ada di dalam kotak kayu Roseward ini. Pura-pura menjadi apa? Biarlah putri tertua sangat khawatir. Itu adalah Liontin Giok. Liontin Giok. Liontin Giok macam apa itu? Bisakah Anda mengizinkan saya melihatnya? Tentu saja tidak masalah, karena Tuan Qin ingin melihat. Aku akan memberikannya padamu. Ini adalah Liontin Pola Phoenix. Liontin bermotif burung phoenix milik putri sulung, token eksklusif. Saat hal ini keluar, sepertinya putri tertua akan datang sendiri. Semua pejabat sipil dan militer harus membungkuk dan memberi jalan ketika melihatnya. Tanpa diduga, putri tertua. Sebenarnya aku memberikan ini padamu. Nona Song masih muda. Saya mendapat begitu banyak harta langka. Bagaimana dia bisa begitu dihargai oleh putri sulung? Simpan token pribadi ini. Akan ada masa depan cerah di masa depan. Tidak terbatas. Tuan Qin berterima kasih atas penghargaannya. Ini hanya kesempatan beruntung bahwa putri tertua mencintaimu. Terima kasih Tuan Qin atas bimbingan Anda hari ini. King He mendapat banyak manfaat. Hari ini sudah larut. Aku tidak akan mengganggumu lebih jauh dan pergi dulu. Nona lagu. Jika ada sesuatu yang perlu saya hargai, datanglah ke Paviliun Zhenbao untuk menemukan saya. Ya. Persetan denganmu. Kamu hal yang lama. Yang saya inginkan adalah ginseng berumur ribuan tahun. Ginseng berumur 1000 tahun ini akan menjadi pada hari ulang tahun Ibu Suri. Diberikan kepada Ibu Suri sebagai hadiah ulang tahun. Anda membiarkan saya mengambil sampah ini. Sekarang, semua negara datang ke pengadilan. Bahan obat Cina Beijing, khususnya ginseng, diperoleh dalam jumlah banyak. Ginseng sudah langka ribuan tahun yang lalu. Kecil. Itu juga membutuhkan banyak usaha. Saya baru saja mengumpulkan ginseng berumur 200 tahun ini. Tolong lepaskan kuda kecil itu. Saya akan mencoba yang terbaik untuk mengumpulkan yang kecil untuk Anda. Dasar paria kecil. Anda layak untuk dimaafkan. Saya akan memberitahu Anda hari ini. Apa yang akan terjadi jika Anda menyinggung perasaan saya? Hentikan. Gadis King He, kenapa kamu ada di sini? Penjaga toko Liu telah mencoba yang terbaik untuk menemukan obat. Mengapa kamu harus membunuh mereka semua? Seberapa langka ginseng tahun ini? Mengapa kamu sangat malu? Bersenandung. Dasar pengemis bau. Saya berani ikut campur dalam urusan saya sendiri. Karena Anda ingin membela orang tua ini. Ginseng berumur 1000 tahun yang saya inginkan. Anda memberikannya. Jika Anda tidak bisa mengeluarkannya hari ini, aku akan menjagamu juga. Memberitahu Anda kerugian jika ikut campur dalam bisnis Anda sendiri. Bukankah itu hanya ginseng kering? Apa yang sulit? Pengemis kecil. Nada bicaramu buruk. Karena kamu sangat percaya diri. Kalau begitu aku akan memberimu kesempatan. Hanya 1 hari. Bawakan saya ginseng berusia ribuan tahun. Jika Anda tidak bisa mengeluarkannya saat itu, kamu, jadilah selir tuanku saja. Sajikan teh dan air. Sajikan di sekitar. Tidak mungkin. Jangan khawatir, pengemis kecil. Aku akan sangat mencintaimu.
Bagaimana jika saya menemukannya? Jika Anda dapat menemukannya, saya akan membelinya 2 kali lipat. Dan aku akan bersujud padamu 3 kali saat itu juga. Aku menerimamu sebagai bibiku. Tidak setuju. Kesepakatan. Oke, aku akan menunggu sampai saat itu. Anda menjadi selir saya. Ayo pergi. Gadis King He, mengapa kamu di sini? Saya baru saja melewati pintu toko obat ini. Saya mendengar sesuatu bergerak di dalam. Saya berpikir untuk masuk dan melihat-lihat tanpa diduga. Aku kebetulan melihat pria bernama Li ini menyusahkanmu. Hei bocah bodoh. Mengapa kamu harus buru-buru masuk dan membelaku? Tahukah Anda siapa yang telah Anda sakiti? Tidak tahu. UPS. Dia adalah tuan muda Kementerian Urusan Sipil saat itu. Dia selalu mengandalkan otoritas ayahnya. Menjadi tirani dan menindas rakyat. Anda menyinggung dia hari ini. Dia pasti tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Akulah yang menyusahkanmu. Kakek saya sedang sakit parah saat itu. Saya mencari di seluruh klinik medis dan tidak ada yang mau membantu pada saat krisis. Andalah yang tidak peduli dengan kompensasi. Dia secara pribadi datang untuk mengobati penyakit kakek saya. Itu hanya memungkinkan kakek saya untuk hidup beberapa tahun lagi. Dokter, tolong selamatkan kakekku. Kakek saya sedang sekarat. Selama kamu menyelamatkannya, aku bisa menjadi sapi atau kuda untukmu. Nak, jangan tidak sabar dulu. Bawa aku menemui kakekmu. Aku akan mentraktirnya. Ya. Saya tidak punya uang. Mengobati penyakit dan menyelamatkan nyawa. Kewajiban dokter. Saya tidak akan menagih uang kepada Anda. Bawa aku menemui kakekmu secepatnya. Ya. Kebaikanmu saat itu. Saya selalu mengingatnya. Sekarang kamu dalam masalah. Bagaimana mungkin aku tidak peduli? Saat itu saya hanya melakukan pekerjaan kecil. Saya tidak berharap Anda mengingatnya selama bertahun-tahun. Namun ginseng berusia ribuan tahun merupakan hal yang langka. Itu adalah sesuatu yang bisa dipenuhi tetapi tidak bisa dicari jika Anda tidak bisa mengeluarkannya besok. Apa yang harus kita lakukan? Besok saya akan mengeluarkan ginseng berumur 1000 tahun. Jangan khawatir. Dua ginseng milik penjaga toko Liu. Dari segi kualitas, ini juga dapat dianggap sebagai produk ginseng berusia seabad yang luar biasa. Bukankah itu ginseng berumur 1000 tahun? Saya menggunakan tumpah ruah. Itu dapat diubah untuk Anda dalam hitungan menit. Bukankah ini dia? Lewati tumpah ruah, saling ginseng yang ditingkatkan. Tidak hanya itu reproduksi yang sempurna, berupa ginseng berusia seabad. Dari segi kualitas, bahkan lebih baik. Bahkan lebih baik. Li Kuan, saya akan memberitahu Anda besok. Beberapa orang. Itu bukanlah sesuatu yang bisa Anda intimidasi sesuka hati. Hei, waktu yang ditentukan telah tiba. Mengapa tidak ada satupun angkanya? Ini. Mungkin ada yang tidak beres di jalan. Aku akan mencarinya di sini. Nah, bersenandung. Saya tidak perlu mencarinya lagi. Jelas ketakutan. Jangan berani datang. Seseorang datang. Hancurkan tokonya untukku. Saya ingin dia tahu. Apa yang akan terjadi jika Anda menyinggung perasaan saya? Guru, tunjukkan belas kasihan. Mengapa kamu begitu cemas? Bukankah ini akan datang? Guru, mohon belas kasihan. Toko ini adalah kekayaan dan kehidupan kecil. Anda benar-benar tidak dapat menghancurkannya. Tolong beri saya waktu rahmat, Pak. Beri aku waktu lebih banyak rahmat. Aku memberimu rahmat 1 hari kemarin. Bagaimana dengan ginseng? Apakah kamu pikir aku Li Kuan? Bodoh sekali. Hancurkan untukku. Mengapa kamu begitu cemas? Ginseng berumur 1000 tahun yang Anda inginkan. Bukankah ini akan datang? King He, kamu benar-benar menemukan ginseng berumur 1000 tahun. Jika Anda menggunakan yang palsu untuk membodohi saya, aku akan membiarkanmu mati tanpa tempat pemakaman. Benar atau tidaknya bisa diketahui hanya dengan satu tes. Bersenandung. Ini memang benar. Itu adalah ginseng asli berusia ribuan tahun. Apa? Hanya 1 hari. Anda bisa menemukan ginseng berusia ribuan tahun. Bagaimana ini mungkin? Itu pasti palsu. Ginseng ini sedikit kuning di seluruh bagiannya. Akarnya juga kuat dan rapat. Garis parametrik bersifat alami dan memiliki corak yang bervariasi. Ginseng biasa berumur seabad. Tidak akan ada tekstur seperti itu sama sekali. Hanya ginseng asli berumur ribuan tahun. Hanya dengan begitu kita dapat memiliki energi ginseng yang kaya dan murni. Ginseng kering ini jelas bukan palsu. Saya telah menjalankan apotek selama beberapa dekade. Belum pernah melihatnya sebelumnya. Ginseng berusia ribuan tahun yang sempurna. Hanya 1. Setidaknya layak. 1000 tael perak. Apa? 1 kian liang. Total ada 4 di sini. Itu 4000 tael. Pemuda ini berkata akan membelinya dengan harga 2 kali lipat. Itu 8000 liang. Ini bukanlah jumlah yang sedikit. Saya ingin datang menemui Tuan Li. Menghabiskan uang seperti air di hari kerja. Mungkin tidak. Anda bahkan tidak bisa mengeluarkan uang sekecil ini, bukan? Jangan terlalu bangga padaku. Bukankah itu hanya 8000 tael perak? Saya masih bisa mendapatkannya. 8000 tael. Setiap sen itu banyak. Tunggu sebentar.
Mengapa Anda begitu cemas, Tuan? Bersenandung, aku memberimu semua uang. Apalagi yang kamu inginkan? Apakah Tuan Mudali melupakan sesuatu? Menurut taruhan, Anda tidak hanya ingin membeli ginseng saya hari ini. Anda harus berlutut untuk saya di depan umum. Terimalah aku sebagai bibimu, Tuan. Apakah Anda ingat? Bersenandung, Anda hanya paria. Seorang pengemis. Pengemis, bagaimana aku bisa berlutut padamu? Mimpi bodoh. Tampaknya, Tuan Li ingin gagal membayar utangnya. Bersenandung, saya baru saja gagal membayar hutang saya. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Bersenandung, lihatlah seluruh ibu kota. Tidak ada yang berani membuatku berlutut. Hari ini, saya akan memberitahu Anda. Konsekuensi menyinggung perasaan saya. Tuan Li memiliki otoritas resmi yang begitu besar. Sayang sekali Anda mengacaukan orang yang salah. Apakah menurut Anda pasukan terlarang ini, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Kematian sudah dekat. Beraninya kamu menjadi begitu sombong? Seseorang datang dan ambilkan dia untukku. Jika sesuatu terjadi, aku membawanya. Ya. Biarkan saya melihat siapa yang berani. Kenapa kamu tidak berani? Mereka semua adalah pengawal istana. Bahkan para pejabat istana kekaisaran pun bertemu. Setiap orang harus bersikap sopan. Anda seorang pengemis kecil. Apakah mereka masih takut padamu? Jika Anda mengerti sekarang, berlutut dan bersujud 3 kali. Ini juga dapat menyelamatkan Anda dari penderitaan. Karena itu adalah tentara terlarang yang menjaga. Lalu kamu. Apakah Anda mengenali ini? Ini adalah pencocokan pola Phoenix yang mulia putri. Saya tidak tahu kalau bawahan ini adalah orang yang mulia. Penglihatan buta. Menyinggung orang-orang mulia. Kejahatan itu layak mendapat hukuman mati. Saya harap Anda akan memaafkan saya. Kalian semua gila. Dia hanyalah seorang pengemis. Dia mengeluarkan liontin giok yang rusak. Anggap saja itu nyata. Tangkap dia sekarang. Beraninya kamu tidak mematuhi perintahku. Tuan Li, maafkan saya. Liontin bermotif burung Phoenix ini adalah tanda pribadi Putri Sulung. Diukir dengan segel Phoenix eksklusif kerajaan. Tidak palsu. Melihat pola burung Phoenix seperti melihat sang putri. Ini adalah perintah kekaisaran yang tidak boleh dilanggar. Bagaimana ini mungkin? Tentara terlarang adalah milik pengawal kerajaan. Beraninya kamu berkolusi, putra menteri resmi. Ini menurut Anda. Tidak ada putri tertua dan yang mulia. Bawahan tidak berani. Bawahan itu menyadari kesalahannya. Mohon maafkan saya, pria yang mulia. Saya tidak peduli dengan apa yang terjadi hari ini. Jika Anda terus menindas rakyat di masa depan, saya harus melapor pada Putri Ming dan yang mulia. Ketika saatnya tiba, Anda akan dihukum karena melalaikan tugas. Ya, terima kasih, Pak. Li Kuan. Anda menggunakan kekuatan keluarga Anda, menindas rakyat. Sekarang dia bahkan berani bersikap nakal, memobilisasi pengawal istana. Jika aku melaporkan masalah ini pada Putri Ming, saya khawatir Anda tidak memiliki cukup kepala untuk memenggalnya. Saya tahu saya salah. Saya tahu itu salah. Bibi, aku salah. Saya tidak boleh sombong dan mendominasi. Seharusnya aku tidak menolak taruhan itu. Aku tidak seharusnya tidak menghormatimu. Tolong ampuni aku kali ini. Bibiku, tolong ampuni aku kali ini. Saya tidak berani lagi. Jika saya melihat Anda menindas orang lain kali, aku tidak akan memaafkanmu begitu saja. Keluar sekarang. Pengemis yang bau. Anda menunggu saya, Tuan. Jalan kita masih panjang. Ini adalah Li Kuan. Saya terbiasa mendominasi dan mendominasi. Semua orang berani marah tapi tidak berani angkat bicara. Kamu hari ini. Itu saja, Anda mengeluarkan bau mulut untuk kami. Hanya saja Li Kuan itu kejam dan kejam. Pembalasan harus dibalas. Hari ini, Anda memintanya untuk bersujud kepada Anda dan meminta maaf di depan umum. Saya ingin tahu bagaimana dia akan membalas Anda di masa depan. Anda harus berhati-hati. Paman Liu, jangan khawatir. Li Kuan ini secara pribadi memobilisasi tentara kekaisaran hari ini. Penting. Jika ditusuk di depan putri tertua dan yang mulia, keluarga Li pasti akan mengalami bencana. Dia tidak akan pernah berani mempublikasikan masalah ini. King He. Ini 8.000 tael untuk 4 ginseng tadi. Anda menyimpannya. Paman Liu, aku akan memberimu 4.000 tael ini. Bayar saja. Anugerah penyelamat hidup yang Anda berikan kepada kakek saya saat itu. Kamu nak. Lagu King He. Aku kehilangan muka hari ini. Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Balas dendam hari ini. Aku membutuhkanmu. Kembalikan 100 kali lipat. Tuan muda. Pengemis kecil itu tidak sederhana. Di tangannya, tapi ada tanda dari putri tertua. Saya khawatir kami tidak bisa bergerak. Jadi apa? Keluarga Li saya juga bukan vegetarian. Tuan muda, apakah Anda ingin memberitahu masternya? Masternya adalah menteri Ritu saat ini. Paman kandung Ibu Suri. Biarkan Tuan maju ke depan, hadapi pengemis kecil itu. Menurutku tidak apa-apa juga. Tidak. Andai ayahku tahu, dia pasti akan memarahiku. Hei, Tuan muda, penjahat punya rencana. Hei. Bagus. Lakukan saja apa yang Anda katakan. Bagus, pastikan untuk membuatnya kedap air. Jika ada perbedaan sedikit saja, perhatikan kulitmu. Ya.
Lagu King He. Aku melihatmu kali ini. Bagaimana kamu bisa begitu bangga? Liu Bo. Bahan obat di apotek ini. Mengapa jumlahnya sangat sedikit? Kamu tidak mengetahui sesuatu, bukan karena pertemuan semua bangsa. Pertemuan semua bangsa. Pertemuan semua bangsa. Apa hubungannya dengan bahan obat? Hei, King He, kamu tidak tahu sesuatu. Sekarang, utusan dari berbagai negara berkumpul di Dayong, ramuan dan teh obat kami. Itu adalah harta karun yang mereka ambil dengan gila-gilaan. Persediaannya terbatas. Harga sekarang lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Jumlahnya meningkat 3 kali lipat. 3 kali. 3 kali. Sangat banyak. Ya. Sekarang, selama bahan obat dan teh tersedia, pedagang jamu dan pedagang teh, mereka semua akan menjadi gila untuk mengambilnya. Jangan khawatir tentang penjualan sama sekali. Jika saya menggunakan tumpah ruah, buat beberapa salinan dan jual, bukankah saya menghasilkan banyak uang? Liu Bo. Ini sudah larut. Aku akan pergi dulu. Jika Anda butuh sesuatu nanti, datanglah ke kuil yang hancur untuk menemukan saya. Jika kamu berjalan lambat, aku tidak akan mengirimmu pergi. Pemilik toko, beri aku 1 pon longjing yang enak. Jumlah berapapun tidak masalah. Daun teh terbaik. Semakin banyak semakin baik. Tidak peduli berapa harganya. Para tamu yang terhormat, saya benar-benar minta maaf. Teh hari ini, semua terjual habis. Para tamu yang terhormat, silakan datang lagi besok. Paman Liu benar. Teh sangat populer. Jika saya menggunakan tumpah ruah, salin beberapa daun teh, Anda pasti akan menghasilkan banyak uang. Petugas tamu, saya benar-benar minta maaf. Teh hari ini, semua terjual habis. Silakan datang lebih awal besok. Penjaga toko salah paham. Saya di sini bukan untuk membeli teh. Bukan di sini untuk membeli teh. Kedai tehku yang kumuh. Kecuali teh. Dan tidak ada yang lain. Saya tidak tahu apa yang diinginkan petugas tamu. Saya tidak kenal pemilik toko itu. Apakah akan mengumpulkan daun teh atau tidak? Apa? Kamu minum teh? Saya tidak tahu bagaimana memanggil gadis itu. Lagu King He. Nona Lagu. Kamu bilang ada teh. Ini benar. Tidak buruk. Saya punya teh berkualitas baik. Pastinya tidak kalah dengan yang ada di toko Anda. Dan jumlah yang cukup. Dijamin memuaskan Anda. Semua kebutuhan petugas tamu. Bahkan, Anda juga bisa menjualnya ke para pedagang asing itu. Saya khawatir tentang daun teh. Persediaan tidak tersedia. Jika Anda benar-benar memiliki persediaan, harga, Anda dijamin benar-benar puas. Penjaga toko, yakinlah. Karena saya di sini untuk membahas kerjasama. Tentu saja, saya memiliki keyakinan penuh. Saya tidak tahu apakah penjaga toko ada di toko ini. Sampel daun teh tersedia berdasarkan permintaan. Saya juga bisa menyiapkan barang sesuai sampel. Tentu saja ada. Anda tunggu sebentar. Saya akan segera mengambilnya. Ini Longjing. Ini Bilwocun. Ini Tie Guanyin. Ketiganya. Ini adalah teh paling populer saat ini. Kualitasnya pasti yang terbaik. Saya tidak kenal Nona Song. Kapan tehnya akan diantar? Saya sangat cemas di sini. Penjaga toko, jangan khawatir. Saya akan menyiapkan barangnya ketika saya kembali. Itu dapat dikirimkan dalam waktu 1 jam. Oke. Saya merasa diyakinkan oleh kata-kata gadis ini. Penjaga toko, tolong kerjakan pekerjaanmu dulu. Aku akan kembali dan membeli persediaan dulu. Nona Song berjalan perlahan. Aku menunggumu di toko. Penjaga toko teh. Cukup menyegarkan. Sampel lengkap disediakan. Ini menyelamatkan saya dari banyak masalah. Dengan banyaknya ini di tangan. Berapa banyak daun teh yang tidak bisa saya salin? Jangan bilang puluhan kilogram. Meski beratnya ratusan pound sterling. Tidak masalah. Lewati tumpah ruah. Daun teh setelah disalin. Tidak peduli penampilan atau rasanya. Semuanya lebih baik dari sebelumnya. Teh kualitas terbaik dalam jumlah banyak. Tetapkan penjualan dengan harga bagus. UPS. Sudah 1 jam. Kenapa Nona Song belum datang? Mungkinkah kamu berbohong padaku? Penjaga toko, jangan khawatir. Bukankah ini akan datang? Nona Lagu. Anda di sini. Nona Lagu. Kenapa kamu datang ke sini sendirian? Di mana teh yang saya inginkan? Kenapa kamu datang ke sini sendirian? Di mana teh yang saya inginkan? Aku hanya akan mengatakannya. Teh sangat langka sekarang.
Bagaimana bisa seseorang tiba-tiba keluarkan sejumlah besar teh datang? Aku seharusnya tidak mempercayaimu begitu saja. Intinya saya sudah berjanji. Akan ada cukup untuk besok persediaan teh. Sekarang sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Penjaga toko, jangan khawatir. Saya membawakan teh yang Anda minta. Apa yang kamu katakan? Di mana? Bawa saya untuk melihatnya dengan cepat. Pemilik toko, segalanya telah tiba. Ini teh yang kamu inginkan. Ini adalah. Ini, sangat banyak. Semua milikku. Sejak aku berjanji padamu, maka Anda tidak akan membuat kesalahan. Daun teh ini. Tidak hanya secara kuantitas, jauh melampaui ekspektasi Anda. Dan kualitas. Benar-benar terkemuka. Dijamin laku dengan harga bagus. Teh ini memiliki daun penuh. Aroma lembut. Dibandingkan dengan teh upeti yang disajikan di istana pada tahun-tahun sebelumnya, kualitasnya bahkan lebih baik. Benar-benar yang terbaik. Nona Lagu. Daun tehmu. Saya ingin semuanya. Harga tidak akan pernah adil bagi Anda. Longjing, 32 pon. Bilwochun dan Tie Guanyin, 22 pon. Bagaimana menurut Anda? Kesenangan pemilik toko. Lakukan saja apa yang Anda katakan. Seseorang datang. Hei, ambil daun teh ini dan timbang. Ya. Nona Lagu, duduk di sini. Minumlah secangkir teh panas lagi. Mari kita tunggu perlahan hasil penimbangan. Nona Lagu. Katakan yang sebenarnya, saya sangat penasaran. Bagaimana kamu menemukannya? Teh berkualitas tinggi sebanyak itu? Aku pasti tidak akan memberitahumu. Itu disalin dari tumpah ruah. Pemilik toko, teh ini. Saya menemukannya secara kebetulan. Tapi ini spesifik. Tidak dapat mengatakan banyak. Silakan tanyakan juga kepada penjaga toko Haihan. Mengerti. Akulah yang tiba-tiba. Nona Lagu. Teh Anda berkualitas sangat baik. Tidak tahu. Apakah itu mungkin terjadi di masa depan? Berikan saya jangka panjang. Jangan khawatir tentang harganya. Anda dijamin benar-benar puas. Sekarang, semua negara datang ke Korea. Utusan dari berbagai negara berkumpul di Dayong. Teh sangat diminati. Harga secara alami naik. Tapi ini hanya sementara. Tunggu hingga rapat berakhir. Harga teh akan kembali normal. Itu tidak akan terjadi lagi. Permintaan melebihi pasokan. Terlebih lagi, penyalinan cornucopia terbatas. Hal yang sama. Hanya dapat disalin satu kali. Daun teh. Pasti tidak bisa ditiru lagi. Terima kasih penjaga toko atas kebaikan Anda. Kumpulan teh ini, saya mendapatkannya secara tidak sengaja. Saya khawatir ini tidak akan tersedia untuk waktu yang lama. Mohon maafkan saya, penjaga toko. Itu benar. Tidak ada yang bisa dipaksakan. Itu saja. Bisakah saya mendapatkan teh enak ini? Saya sudah puas. Kesopanan pemilik toko. Pemilik toko. Pemilik toko, berat daun teh. Dan totalnya dihitung. Pemilik toko, berat daun teh. Dan totalnya dihitung. Katakan itu. 3 jenis teh. Keduanya memiliki berat 50 kg. Harga Longjing. Harganya 30 tael per kati. Tie Guanyin dan Bilwochun. Beratnya 22 pound. Harga keseluruhan. Sebanyak 3.500 tael. Nona Song, mari kita lihat apakah tidak apa-apa. Tidak ada masalah dengan akunnya. Nona Lagu. Ini adalah 3.500 tael uang kertas perak. Mohon terima. Sekarang kesepakatan sudah selesai. Kalau begitu aku pamit dulu. Terima kasih kepada Nona Song hari ini. Jika Anda menemukan teh yang enak lagi, tolong pikirkan aku sesegera mungkin. Saya akan mengirimkannya kepada Anda secara pribadi. Penjaga toko tidak perlu membeli lebih banyak. Kalau begitu aku pamit dulu. Tumpah ruah ini tidak hanya bisa menjadi lebih besar atau lebih kecil, dapat disalin dan ditingkatkan berulang kali. Setelah memilikinya, tidak bisakah itu disalin? Lebih banyak barang. Apakah Nona King He ada di sini? Ini suara Paman Liu. Mengapa Paman Liu ada di sini? Apakah terjadi sesuatu?
Gadis King He. Akhirnya menemukanmu. Liu Bo, apa yang terjadi? Dua pengusaha asing datang. Membeli sejumlah gaharu. Namun siapa sangka? Mereka bilang ada yang salah dengan kualitas gaharu. Anda pencatut. Jingran menerima omong kosong ini. Menipu kami. Ini, warna gaharu ini. Saya sendiri sudah mencobanya. Semuanya adalah barang bagus. Barang bagus. Ini bahkan tidak sebanding dengan gaharu biasa. Itu tetap gaharu kualitas terbaik yang kami inginkan. Anda curang. Aku akan memberimu 1 hari. Berikan kami gaharu kualitas terbaik. Keluarkan untukku. Jika tidak, kami akan laporkan ke pemerintah. Sehingga Anda tidak bisa makan dan berjalan-jalan. Pergi. Saya benar-benar tidak punya pilihan. Aku hanya bisa datang kepadamu. Apakah kumpulan gaharu itu masih ada? Mereka baru saja pergi. Aku akan segera menemuimu. Gaharu itu masih di toko obat. Bawa aku untuk melihatnya. Bagus. Liu Bo. Inilah yang kamu jual kepadaku hari itu. Dari kedua pengusaha itu. Gaharu kualitas terbaik. Itu benar. Tidak ditransfer. Oh, itu tidak benar. Tampaknya. Ini bukan kumpulan barang saya. Gaharu yang kuberikan kemarin. Ini bukan gaharu yang saya beli. Karena kelangkaan gaharu kualitas terbaik. Saya secara khusus menyimpan sepotong untuk diri saya sendiri. Saya tidak menyangka ini akan berguna. Lihatlah 2 potong gaharu ini. Di permukaan. Sepertinya tidak ada apa-apa. Sebenarnya, warna dan aroma benar-benar berbeda. Tampaknya, gaharu ini. Saya dipindahkan ke orang lain di toko. Kedua pengusaha itu. Yang saya beli memang gaharu kualitas rendah. Apa yang bisa saya lakukan? Para tamu akan segera tiba. Waktu yang begitu singkat. Di mana saya dapat menemukan begitu banyak jumlah gaharu kualitas terbaik. Pemilik toko, apa yang kita inginkan? Apakah Anda siap untuk mendapatkan gaharu kualitas terbaik? Petugas tamu, karena kita ingin gaharu melimpah. Saya benar-benar tidak bisa menyatukannya untuk sementara waktu. Tolong jangan melapor ke pejabat untuk saat ini. Saya pasti akan menemukan cara untuk menyatukannya. Harus mengeluarkannya hari ini. Jika Anda tidak bisa mengeluarkannya, kami akan laporkan ke pemerintah. Meminta pertanggungjawaban Anda. Bukankah itu gaharu kualitas terbaik? Saya bisa menggunakan tumpah ruah salin lebih baik. Jangan khawatir, kalian berdua. Gaharu kualitas terbaik yang Anda inginkan. Kita punya. Hanya perlu menunggu sebentar. Aku akan mengambilnya. Gadis King He. Waktu yang begitu singkat. Dari mana kami mendapatkan gaharu kualitas terbaik? Jangan khawatir, Paman Liu. Saya pasti bisa menemukan gaharu kualitas terbaik. Tunggu aku. Ini sudah cukup. Jika dia tidak bisa mengeluarkannya, kamu. 2 petugas tamu. Inilah yang Anda inginkan, gaharu kualitas terbaik. Kompetisi ini adalah yang terbaik, kayu gaharu kinan. Kualitas lebih baik dari yang kami butuhkan, bahkan lebih baik. Tidak masalah, sama sekali tidak ada masalah. Petugas tamu memiliki selera yang bagus. Kualitas gaharu ini jauh melampaui standar yang disepakati. Alami. Harganya juga sedikit lebih mahal. Seharusnya begitu. Kualitas yang bagus. Habiskan saja lebih banyak uang. Itu juga sepadan. Tolong minta penjaga toko untuk memberi saya harga. Oke. Seharusnya begitu. Kualitas yang bagus. Ada baiknya mengeluarkan sedikit lebih banyak uang. Tolong minta penjaga toko untuk memberi saya harga. Oke. Ada 30 liang gaharu kelas atas ini. Gaharu kualitas terbaik per tael. Harganya 100 tael perak. 30 tael ini sama dengan 3000 tael. 2 petugas tamu. Ganti 2000 tael lagi untuk selisih harga. 2 lagi, 2 sen untuk selisih harga. Tidak masalah. Bagus. Kami akan membuat perbedaannya sekarang. Gadis itu sangat mampu.
Kami menginginkan gaharu di masa depan. Akan datang lagi. Anda adalah toko obat. Sama-sama. Ini toko obatku. Anda selalu dipersilakan untuk datang. Bagus, perpisahan. King He. Terima kasih padamu kali ini. Bagaimana dengan toko obat saya? Itu tidak dapat disimpan. Gaharu ini. Anda mendapatkannya dengan kerja keras Anda. Anda menyimpannya. Terima kasih Paman Liu. Setelah hal-hal ini, saya merasa sangat tidak nyaman. Saya ingin melakukan perjalanan jauh besok. Ngomong-ngomong, aku akan mengumpulkan beberapa bahan obat. Tunggu sampai badai ini berlalu. Saya akan kembali. Paman Liu berpikir dengan hati-hati. Tidak apa-apa juga. Kalau begitu aku akan mendoakanmu sebelumnya. Pengumpulan obat Paman Liu berjalan lancar. Hilang. Apa yang kamu katakan? Ada yang tidak beres. Limbah, sekumpulan sampah. Aku sudah menjagamu begitu lama. Apa gunanya? Penjahat sudah meletakkan tokonya. Semua gaharu sudah di blender. Ambil juga pengusaha asing itu menuju ke toko obat. Tidak menyangka. Song King He pengemis kecil itu. Ia juga bisa menghasilkan gaharu kualitas terbaik ini. Lagu King He. Anda tidak akan mati. Sulit untuk memahami kebencian di hati saya. Tuan muda. Song King He itu sangat sulit untuk dihadapi. Tapi kecil. Satu ide lagi. Katakan. Dalam beberapa hari. Ini hari ulang tahun Ibu Suri. Manfaatkan kesempatan ini untuk meminta Song King He mempersembahkan harta karun. Dia tidak akan bisa mengeluarkannya saat itu. Ini jalan buntu. Bahkan jika Putri Sulung datang. Aku juga tidak bisa menyelamatkannya. Mendengarkan, ini adalah kesempatan terakhir. Aku akan mengacaukannya lagi kali ini. Datang dan temui aku. Ya, itu tuan muda. Pasti memenuhi misinya. Yang kecil pasti bisa mengatasinya. Turun. Terima kasih tuan. Lagu King He. Kamu hanyalah seorang pengemis. Mengapa kamu harus bertarung denganku? Di pesta ulang tahun Ibu Suri. Anda tidak dapat menawarkan harta langka. Ibu Suri sangat marah. Maka itu akan menjadi kematianmu. Biarkan saya melihat siapa yang dapat melindungi Anda. Ini adalah. Ada harta karun di sini. Saya bisa merasakannya dengan jelas. Fragmen. Hubungannya dengan tumpah ruah. Orang tua. Berapa harga tumpukan sisa ini? Tanpa diduga, seseorang menginginkan memo ini. Gadis. Tidak apa-apa jika menurut Anda itu tidak rusak. Jika kamu suka. Hitung 30 sen. Oke, Paman, aku menginginkannya. Terima kasih, Paman. Meskipun bagian ini tidak lengkap. Tapi ini bukan kertas bekas biasa. Saya tidak tahu siapapun yang melewati tumpah ruah. Setelah perbaikan, apa yang akan terjadi? Saya harap ini dapat berhasil disalin. Ini. Apa yang sedang terjadi? Banyaknya telah ditingkatkan. Tumpah ruah yang ditingkatkan. Tidak hanya bisa disalin. Masih bisa diperbaiki. Memulihkan buku-buku kuno. Tidak hanya kertasnya yang utuh. Sudut lengkap. Tulisan tangan rapi dan jelas. Bahkan dalam tulisan tangan ini, pesona sederhana. Tidak berkurang sama sekali. Buku kuno dalam kondisi sempurna. Pasti akan dijual dengan harga bagus. Aku akan menyimpannya dulu. Besok. Mencari Tuan Qin. Mari kita bicara tentang identifikasi. Tuan Qin. Hei. Nona Song ada di sini. Sebelum ini, saya hanya kenal Tuan Qin, menghargai harta karun di dunia nomor satu. Tanpa diduga, saya juga memiliki banyak penelitian tentang kaligrafi dan lukisan. Hei, hanya tidak ada hubungannya. Nona Song kali ini. Bayi apa yang kamu bawa? Tuan Qin sangat luar biasa. Aku datang kali ini, saya benar-benar membawa 2 harta karun. Oh. Keluarkan dengan cepat. Coba saya lihat. Silakan juga mengundang Tuan Qin. Mari kita lihat apa asal-muasal kitab kuno ini. Ini adalah catatan gunung dan sungai. Catatan gunung dan sungai. Catatan gunung dan sungai. Apa itu?
Catatan gunung dan sungai telah menghilang selama 30 tahun. Aku tidak menyangka Jingran ada di sini bersamamu. Tuan Qin. Dua buku kuno ini. Bisakah Anda membantu saya mengidentifikasinya tentang barang antik dan harta karun? Saya nomor 1 di dunia. Tapi pada buku-buku kuno tentang kaligrafi dan lukisan, Chen Songyun bahkan lebih baik dariku. Chen Songyun. Ini Tuan Shen. Siapa masternya? Chen Songyun. Itu setelah kompilasi Akademi Hanlin pada dinasti sebelumnya. Sejak kecil, benamkan diri Anda dalam buku-buku kuno, kaligrafi, dan lukisan. Identifikasi keaslian buku-buku kuno dengan mata Anda. Kita juga bisa memeriksa umurnya. Bahkan, dapat memperbaiki buku-buku kuno, kaligrafi dan lukisan yang rusak. Keterampilan luar biasa. Sangat kuat. Dua buku kuno ini. Hanya Chen Songyun mampu menjelaskan nilai dengan jelas. Aku akan mengantarmu ke sana sekarang. Biarkan dia memberi Anda rasa. Lalu ada Tuan Lao Qin. Saudara Shen. Lama tidak bertemu. Saudara Qin, pengunjung yang langka. Anak ini. Anak ini. Ini Song Qinghe. Nona lagu. Oh. Itu orang yang bekerja sendiri. Untuk mengintimidasi utusan Gao Chang. Untuk mempromosikan prestise kerajaan Yong kita yang agung. Nona Song Qinghe. Nama yang sudah lama dikagumi. Tuan Shen memuji. Qinghe. Lakukan saja bagianku. Benar-benar tidak mampu membelinya. Tuan Shen sangat memuji. Hari ini kami datang. Saya membawa bayi bersamaku. Silakan cicipi secara khusus. Mari kita semua duduk dan berbicara. Ayo. Sayang sekali. Jingran bisa meminta saudara Henian datang sendiri. Itu pasti sebuah harta karun. Anda sebaiknya mengeluarkannya dan melihatnya. Ini adalah dua buku kuno yang dibawa oleh para junior. Saya juga meminta Tuan Shen untuk membantu saya mengidentifikasinya. Ini, Jingran sudah lama hilang. Catatan gunung dan sungai. Itu benar. Ini buku ini. Menurut legenda, buku ini, untuk seorang musafir, ditulis oleh orang-orang aneh. Orang ini menyebut dirinya Yu Nyouzi. Dikatakan bahwa dia telah melakukan perjalanan ke seluruh negeri, bawa gunung dan sungai kemana-mana. Distribusi harta karun bentuk lahan, dicatat secara rinci. Ini bisa disebut buku geografi dunia yang lengkap. Berapa banyak orang yang telah membaca buku ini selama 100 tahun terakhir? Habiskan seluruh hidupmu. Belum pernah terlihat. Saya tidak menyangka akan berada di sini hari ini. Anda bisa melihatnya di tangan Anda. Beranikah saya bertanya apakah Nona Song ada di sana? Di mana saya bisa menemukan buku ini? Saya tidak kenal Nona Song. Di mana Anda menemukan buku ini? Buku ini untuk saya. Ditemukan secara kebetulan di sebuah toko buku tua. Pada saat itu, saya melihat kertas itu sudah usang. Berpikir, mungkin itu sesuatu yang sedikit lebih tua. Tapi tidak menyangka. Ini adalah harta karun yang langka. Gadis Song ini masih muda. Jing Neng dari Grasel. Temukan harta karun ini. Kearifan seperti itu. Sungguh luar biasa. Semoga sukses untuk Nona Song. Dia juga memiliki penglihatan yang bagus. Di toko buku tua yang sederhana ini. Bagaimana saya bisa menemukan harta karun seperti itu? Terlihat Nona Song dan buku kuno ini. Sungguh sebuah takdir. Katakan yang sebenarnya. Saya terobsesi dengan buku-buku kuno sepanjang hidup saya. Khusus untuk ini hilang. Catatan gunung dan sungai. Dirindukan. Bersedia, gunakan emas kering untuk membeli dua buku kuno. Saya tidak kenal Nona Song. Aku rela melepaskan cintaku. Emas kering, putri, emas kering, itu benar. Itu emas kering, hanya putrinya. Tercatat dalam dua buku kuno ini. Hal-hal tersembunyi dan aneh tentang ciri-ciri geografis. Bernilai 1000 emas. Ribuan emas dari suamiku. Faktanya, saya memanfaatkannya. Karena Tuan Shen menyukai buku-buku kuno. Saya pikir saya bisa menghargainya dengan baik. Nah Qinghe, ambil saja dua buku kuno ini, dijual ke TN. Terima kasih, Nona Song, karena telah mewujudkannya. Tanpa diduga, saya membeli sisa-sisa tersebut dari toko buku bekas. Dia benar-benar menjualnya kembali seharga 1000 keping emas. Ini terlalu berharga, bukan? Saya membeli potongan ini dari toko buku tua. Setelah banyaknya restorasi, Jingran berubah menjadi buku kuno yang langka. Saya menghasilkan ribuan emas dengan punggung tangan saya. Sejak tumpah ruah, buku-buku kuno bisa diperbaiki. Apakah itu benar? Dapat memperbaiki hal-hal lain juga. Kasihan sekali saya. Tidak ada. Mengapa saya tidak pergi ke pasar dan melihat-lihat? Di sana, saya yakin saya akan menemukannya. Barang rusak yang bisa diperbaiki.
Ada terlalu banyak hal di sini. Kapan saya harus menerimanya? Harus menemukan cara. Dalam waktu singkat, 5 item sebanyak mungkin. Mengerti. Untuk apa ini? Untuk apa ini? Barter dengan beras. Tidak bersalah. Mungkinkah gadis ini menginginkannya? Tukarkan nasi dengan sesuatu. Itu nasi putih. Nasi putih sangat berharga. Sebuah tas kecil bisa dijual seharga 50 sen. Bisakah ini diubah sesuka hati? Itu saja. Belum pernah melihat yang seperti ini. Tukarkan beras dengan barang. Tidak tahu. Apa yang harus diganti? Paman dan bibi yang terkasih. Hari ini saya menukar sesuatu dengan nasi. Entah itu pecahan porselen yang tidak ada gunanya di rumah, atau peralatan tembaga yang rusak. Anda bisa membawa semuanya kepada saya. Saya membayar harganya dengan imbalan beras. Jangan pernah menyesal. Gadis. Gadis, kamu menulis ini. Itu barter dengan beras. Bisakah Anda memberitahu saya cara menggantinya? Sangat sederhana, seperti pecahan porselen. Bagian-bagian kecil yang lama. Bisakah saya menukarnya dengan segenggam nasi putih? Barang antik umum lengkap. Ornamen kuno. Bisa ditukar dengan setengah kantong nasi putih, jika kondisinya sedikit lebih baik. Bisa ditukar dengan nasi putih sekantong utuh. Itu benar. Tentu saja itu benar. Beras di mobilku. Semuanya beras baru yang bagus. Selama Anda mengambil apa yang Anda miliki di rumah, hal-hal lama datang, rusak-rusak. Bisa ditukar dengan nasi. Jangan pernah menyesal. Ada hal yang bagus. Lihat apakah Anda dapat mengubahnya. Ini orang tuaku. Tertinggal. Tidak ada gunanya membiarkannya begitu saja. Lihat. Lihat apakah saya bisa menggantinya dengan nasi putih. Nyonya, mohon tunggu sebentar. Biarkan saya melihat sesuatu terlebih dahulu. Meskipun ketel tembaga ini sudah usang. Tapi itu adalah hal yang sangat kuno. Gunakan tumpah ruah untuk menyalin dan meningkatkan. Anda juga dapat menghasilkan banyak uang. Bibi, ini memang barang lama Anda. Aku akan memberimu setengah kantong nasi putih sebagai gantinya. Sialan ini. Saya bisa menukarnya dengan setengah kantong nasi putih. Bagus. Gadis, Anda adalah orang yang baik. Terima kasih banyak. Meteran ini, keluarga kami bisa makan selama beberapa hari. Bibi, saya hanya ingin mengucapkan terima kasih. Apakah ada yang mau berubah? Jumlah terbatas. Yang pertama ini. Aku datang. Gadis, ini adalah rumah lamaku. Digali selama renovasi. Sepertinya potongan porselen tua. Lihat. Warna glasir ubin porselen berubah menjadi kuning. Meski rusak parah. Tapi bisa melihat. Itu pola seladon tua. Itu memang hal yang lama. Gunakan tumpah ruah untuk memperbaiki porselen ini. Itu pasti harta karun yang langka. Gadis, ini, bisakah potongan porselen tua ini diganti? Sepotong porselen ini bisa ditukar dengan segenggam nasi putih. Tapi kamu terlihat baik. Aku akan memberimu setengah tas sebagai gantinya. Toples porselen pecah ini bisa ditukar dengan setengah karung beras. Gadis, Anda benar-benar memiliki hati bodhisattva. Meter ini, cukup untuk memberi makan bubur bayi selama setengah bulan. Terima kasih gadis. Ada yang mau tukar beras? Aku berubah. Saya akan datang. Saya berubah. Jangan terburu-buru. Datang satu persatu. Semua. Kurang dari sehari. Dia benar-benar menerimanya. Begitu banyak barang yang rusak. Meski pot lempar ini rusak. Tapi saling saja dengan cornucopia. Ini pasti akan ditingkatkan menjadi botol tembakau terbaik. Ini adalah. Lewati tumpah ruah, enamel yang ditingkatkan. Jauh lebih halus. Jejak kerusakan asli. Menghilang sepenuhnya. Agaknya. Sepotong porselen pecah ini. Dapat juga disalin dan ditingkatkan. Ini adalah. Pecahan porselen lewat. Perbaikan dan peningkatan cornucopia. Itu dapat disalin dan ditingkatkan. Vas porselen biru dan putih. Ini adalah vas porselen biru dan putih yang ditingkatkan. Tidak ada satupun cacat di sekujur tubuhnya. Warna glasir putih. Pola teratai ini. Jelas dan 3 dimensi. Letakkan di pasar. Ini juga merupakan produk bagus yang langka. Pastinya, bisa dijual dengan banyak uang. Begitu banyak harta karun. Bagaimana saya harus mengambil tindakan? Begitu banyak harta karun. Bagaimana saya harus mengambil tindakan? Jika harta ini dijual berkeping-keping, tidak hanya memakan waktu tetapi juga melelahkan. Akan membangkitkan kekaguman orang lain. Sangat mudah untuk diremehkan. Menyebabkan masalah yang tidak perlu.
Jika tidak, atau pergi ke Paviliun Zenbao, temukan Tuan Qin. Tuan Qin dari Paviliun Zenbao. Saluran penjualan yang ada, koneksi lain. Ambillah harta ini. Dijual di Paviliun Zenbao. Bisa dijual dengan harga bagus. Itu tidak akan menimbulkan kecurigaan. Tuan Qin. Ah, Nona Lagu. Tuan Qin, saya datang ke Paviliun Zenbao. Saya butuh bantuan Anda dengan sesuatu. Ini. Ini. Porselen biru dan putih ini. Warna glasir hangat dan lembab. Warna rambut biru dan putih. Sepertinya tempat pembakaran resmi. Ini semua adalah harta karun langka. Keluarkan siapa saja. Bisa menimbulkan sensasi di Dayong. Nona Lagu. Dari mana asalnya? Begitu banyak harta karun. Tuan Qin, katakan yang sebenarnya. Harta karun ini. Ini semua diperoleh secara kebetulan oleh generasi muda. Tidak ada barang curian. Anda dapat yakin. Hanya saja kemampuan generasi muda terbatas. Begitu banyak harta karun. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana harus bertindak. Pikirkan tentang hal ini. Hanya kamu yang bisa membantuku. Apakah Anda menginginkan harta karun ini? Konsinyasi di pengadilan Jumbo. Itulah yang saya maksud, Tuan Qin. Saya bersedia membayar 30% dari harga jual sebagai komisi. Terima kasih Tuan Qin atas bantuan Anda. Komisi 30%. Anda sangat tulus. Begitu banyak bayi. Paviliun Zenbao untuk sementara waktu tidak bisa menjual semuanya. Jika diserahkan, saya khawatir ini akan memakan waktu lama. Tidak masalah, selama bayinya bisa. Jual aman. Saya bisa menerimanya tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan. Menurutku, tidak sebaik. Adakan pertemuan penawaran. Pertemuan penawaran. Pertemuan penawaran. Seperti namanya, memang begitu. Sekelompok orang menawar bersama untuk membeli. Orang dengan harga tertinggilah yang mendapatkannya. Saya akan mengundang semua orang saat itu. Pejabat Yongda yang agung dan orang mulia. Para saudagar kaya datang menghadirinya. Ini akan memastikan harta karun dijual dengan harga tinggi. Omong-omong, ini juga memungkinkan Anda menjadi terkenal di seluruh dunia. Saya menjadi terkenal di seluruh dunia. Pernahkah Anda mendengarnya? Paviliun Zenbao mengadakan pertemuan penawaran hari ini. Undang semua pejabat dari Dayong. Pedagang kaya. Yang lebih mengejutkan lagi adalah, saya mendengarnya kali ini, harta yang akan dilelang. Semuanya pengemis. Keluarkan. Benar atau salah? Harta langka apa yang mungkin ada? Benar sekali. Saya mendengar pria dari Paviliun Zenbao berkata secara pribadi, harta karun itu, semuanya adalah harta langka. Orang biasa tidak bisa melihatnya sama sekali. Tanpa diduga, ternyata dia itu sebenarnya satu, diambil untuk dikirim. Sulit dipercaya. Tidak tahu hari ini. Harta karun lelang. Betapa kuatnya hal itu. Saya sangat ingin melihatnya dengan mata kepala sendiri. Mari kita lihat mana yang bisa dikeluarkan. Pengemis dengan begitu banyak harta. Siapa dia? King He. Lihatlah tahap ini. Semuanya Dayong. Seseorang dengan kepala dan wajah. Rapat penawaran hari ini. Semua harta karun yang dipamerkan adalah harta karun yang Anda bawa. Mulai dari hari ini. Anda akan menjadi terkenal di seluruh dunia. Tuan Qin serius. Generasi muda dapat memilikinya saat ini. Itu semua tergantung pada dukungan dan bantuan Anda. Dukungan ini. Generasi muda tidak akan pernah melupakannya. Anda tidak harus terlalu rendah hati. Alasan mengapa saya bersedia membantu Anda. Tidak pernah. Dukungan sepihak. Tapi aku sangat menghargaimu. Kamu masih muda. Ada sesuatu yang jauh melampaui orang biasa. Bakat dan kekuatan berburu harta karun. Bahkan tanpa bantuanku. Anda sangat mampu. Kesuksesan hanyalah masalah waktu. Aku hanya mengikuti arus. Apa yang benar-benar membuatmu terkenal? Itu selalu merupakan kekuatan Anda sendiri. Junior mengerti. Upaya sungguh-sungguh Tuan Qin. Pasti akan menjalaninya. Apresiasi dan kepercayaan Anda. Berikutnya adalah pertemuan penawaran ini. Lot terakhir. Vas porselen biru dan putih ini. Dibuat di tempat pembakaran resmi. Vas biru dan putih dengan pola teratai. Tekstur janin sehalus lemak. Warna glasirnya sehalus batu giok. Sebenarnya, harta langka dan diwariskan. Harga awal, 100.000 tael. 105.000 tael. Wan Liang, 120.000 tael. 120.000 tael. Apakah ada orang lain yang ingin menawar? Transaksi 120.000 tael. Mari kita ucapkan selamat kepada Tuan Li. Selanjutnya mari kita undang Tuan Qin. Dan lelang ini. Pemilik semua harta karun muncul di panggung.
Selanjutnya mari kita undang Tuan Qin. Dan lelang ini. Pemilik semua harta karun muncul di panggung. Bagaimana? Mengapa dia seorang pengemis? Tuan Qin. Mengapa Anda membawa pengemis ke atas panggung? Saya mendengar tentang harta karun dari lelang ini. Mereka semua dibawa keluar oleh seorang pengemis. Ternyata itu dia. Bagaimana mungkin seorang pengemis bisa terjadi? Ada begitu banyak harta karun langka. Ini terlalu keterlaluan. Rapat penawaran hari ini. Terima kasih atas apresiasi Anda. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda semua di sini. Agaknya, Anda semua memiliki keraguan dalam pikiran Anda. Itu benar. Gadis ini. Ini adalah pertemuan penawaran. Pemegang segala harta. Lagu King He. Itu benar-benar dia. Meski Nona Song masih muda. Tapi ada sesuatu yang jauh melampaui orang biasa. Visi dan kekuatan. Jika Anda membutuhkannya di masa depan. Temukan Nona Lagu dimanapun Anda bisa. Penawaran harta karun pavilion ini telah berakhir hari ini. Semoga kalian semua kembali ke rumah dengan bahagia membawa harta kalian. Bagus. Penawaran harta karun pavilion ini telah berakhir hari ini. Semoga kalian semua kembali ke rumah dengan bahagia membawa harta kalian. Bagus. Ini adalah pertemuan penawaran. Semua hasil. Kurangi 30% komisi pavilion Zhenbao. Sisanya 20 juta tael. Semua di sini. Terima kasih Tuan Qin. Jangan sopan padaku. Mungkin pavilion Zhenbao di masa depan. Saya masih perlu mengandalkan dukungan Anda. Tuan Qin bercanda. Muda, siapakah Song King He? Nona Lagu. Nona Lagu. Keluarga kami mengikuti instruksi lisan Ibu Suri. Saya datang ke sini untuk mengundang Anda ke istana untuk pembicaraan singkat. Ibu Suri mendengar. Perbuatan Nona Song. Cukup penasaran. Saya ingin mengundang Nona Song untuk ngobrol langsung. Mengapa Ibu Suri memanggilku? Ibu Suri bersikap lunak. Saya kira tidak akan terjadi apa-apa. Sejak Ibu Suri menelepon. Kalau begitu silakan. Li Kuan. Selamat kepada Ibu Suri, Cheng Shou dan kesejahteraan. Berkah yang panjang. Sekarang saya menawarkan tanaman ginseng milenium. Semoga Ibu Suri. Fukuzawa Jinshou. Kesehatan yang baik setiap tahun. Bagus. Benar-benar ginseng milenium. Kondisi luar biasa. Aroma lembut. Li King menjadi tertarik. Ginseng ini. Kualitasnya sangat bagus. Ibu Suri sangat memuji. Ginseng tahun kemarau ini. Bukannya aku menemukannya. Tapi seorang gadis. Gadis ini. Masih di pavilion Zhenbao hari ini. Pameran penawaran diadakan. Pameran. Semuanya adalah harta langka. Oh. Gadis seperti apa jijing itu? Dapat menemukannya. Ginseng yang enak. Saya masih bisa mengeluarkan begitu banyak jumlah harta langka. Yang lebih mengejutkan lagi adalah gadis ini. Bersaing sebagai pengemis. Pengemis ini. Bagaimana saya bisa punya begitu banyak bayi? Itu sungguh membuat Aijia penasaran. Siapa itu? Ibu Suri tidak mengetahui sesuatu. Nama wanita ini adalah Song King He. Dia beberapa waktu lalu. Di konferensi pertarungan harta karun. Kalahkan Maha, utusan Gao Chang. Lindungi wajahku yang hebat. Untuk mempromosikan prestis kerajaan Yong kita yang agung. Wanita aneh. Dengarkan apa yang Anda katakan. Aijia semakin penasaran. Seseorang datang. Umumkan, Song King He datang ke istana. Aijia ingin melihatnya. Wanita seperti apa jijing itu? Ya, sesuai dengan keputusan Ibu Suri. Li King, silakan duduk dengan cepat. Terima kasih, Yang Mulia Ibu Suri. Bersenandung. Lagu King He. Aku pasti akan mengizinkanmu malam ini. Kerugian total. Gadis rakyat Song King He. Bertemu dengan Ibu Suri. Saya mendoakan kebahagiaan, umur panjang, dan kesehatan yang baik bagi Ibu Suri. Berkah yang panjang. Bebas khawatir setiap tahun. Tolong segera bangun. Terima kasih, Ibu Suri. Anda adalah Song King He. Keluarga Ai sudah lama mendengarnya. Usahanya sendiri. Di konferensi pertarungan harta karun. Kalahkan Maha, utusan Gao Chang. Lindungi wajahku yang hebat. Dia pria yang berkarakter. Gadis pemberani. Ibu Suri sangat memuji. Gadis kecil itu hanya melakukan yang terbaik. Lindungi wajah dayongku. Tidak tahan dengan kata karakter. Saya mendengar Nona Song. Berjuang demi harta karun dengan utusan Gao Chang. Ini luar biasa. Mari kita ikuti hari ini. Konferensi pertarungan harta karun hari ini. Saya bersedia bertarung dengan Nona Song. Untuk menyemangati Ibu Suri. Selamat ulang tahun untuk Ibu Suri. Perburuan harta karun di hari yang sama. Aijia tidak punya kesempatan untuk menemuinya. Manfaatkan kesempatan ini hari ini. Mengapa tidak mengadakan pertarungan harta karun untuk menambah kesenangan?
Bagaimana menurut Anda, Nona Song? Nona Lagu. Mungkinkah dia tidak mau? Tunjukkan pada Ibu Suri. Ibu Suri. Saya sangat ingin memasuki istana hari ini. Saya tidak membawa barang langka apapun. Aku khawatir aku harus membiarkanmu. Kecewa dengan Ibu Suri. Betapa sulitnya hal ini. Ada banyak harta karun di istana. Anda bisa pergi ke rumah harta karun di istana untuk memilih tempat duduk. Dibatasi 1 jam. Akhirnya, siapa yang memilih harta karun itu? Nilai tertinggi. Siapa yang menang? Nona Lagu. Apakah Anda mempunyai keberatan? Karena itu adalah niat Ibu Suri. Gadis pelayan tidak keberatan. Karena Anda berdua tidak keberatan. Lalu pergi ke rumah harta karun dan pilih. Keluarga Ai ada di sini. Hal-hal baik sedang menunggumu. Ya, saya mematuhi keputusan itu. Ini benar-benar rumah harta karun dinasti Yong. Sekilas, sungguh mempesona. Potong. Benar saja, saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Pengemis duniawi. Hal kecil ini. Apa yang diributkan? Tuan Li. Itu yang kamu katakan. Ini seperti harta karun di rumah Anda, bahkan lebih baik dari istana ini. Hei, jangan bicara omong kosong. Keluarga Li saya telah setia selama beberapa generasi. Saya tidak pernah memiliki niat sombong seperti itu. Oh, benarkah? Hari itu. Tidak tahu siapa itu. Di depan umum. Memobilisasi pengawal istana di depan umum. Potong. Anda membiarkan saya hari itu kehilangan seluruh wajah. Aku belum menyelesaikan masalah denganmu. Perburuan harta karun hari ini, saya pasti akan merusak reputasi Anda. Tampaknya, pelajaran yang saya ajarkan terakhir kali tidak cukup. Beraninya kamu berada di depanku, kata-kata yang begitu besar. Bagus. Gadis yang tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Ah, mari kita lihat. Lihat siapa. Selamat tertawa terakhir. Bersenandung. Potong. Cornucopia Jingran punya perasaan. Mahkota ini terlihat biasa saja. Bahkan dengan tumpah ruahku, menghasilkan induksi. Pasti luar biasa. Ini adalah Li Kuan. Pertarungan harta karun ini, Anda kalah. Lagu King He. Anda hanya seorang pengemis. Dia juga layak bersaing dengan saya di panggung yang sama. Hari ini, aku harus mempermalukanmu. Kamu hanyalah seorang. Saya tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa tingginya. Pembohong. Jangan berbicara terlalu dini. Siapa yang kalah dan siapa yang menang, belum diketahui. Bersenandung. Hari ini, aku akan membiarkanmu melihatnya. Apa namanya? Sayang sungguhan. Waktunya telah tiba. Penilaian harta karun dimulai. Kalian berdua. Siapa yang datang lebih dulu? Menteri, ayo duluan. Ini adalah UPS, ini. Ini adalah Liontin Kowon. Ini legendaris. Liontin Kowon. Wawasan Ibu Suri. Liontin Giok ini, untuk 9 naga yang legendaris. Menteri, kerja keras bertahun-tahun. Baru saja menemukannya. Produk soliter yang diturunkan dari generasi ke generasi. UPS, harta karun. Luar biasa, luar biasa. Nomor 9. Angka paling positif. Naga melambangkan penampilan kaisar. Liontin ini. Hanya saja, yang mulia, Ibu Suri, hanya bisa dipakai. Simbol kekuasaan kekaisaran tertinggi. Semoga sukses dan panjang umur. Jiang Shan Yonggu. Itu tak ternilai harganya. Harta pusaka. Temukan harta karun ini. Saya telah menghabiskan bertahun-tahun kerja keras, baru saja menemukan ini, produk yang tak tertandingi. Persembahan harta karun hari ini tidak ada yang lain, hanya untuk perjudian, Ibu Suri. Chengyan Dayue. Anda tertarik. Sekarang giliranmu. Ibu Suri. Hal ini, itu wanita istana, hadiah yang dipilih khusus untuk Anda. Pastinya layak untuk dipanggil. Tak tertandingi di dunia. Misterius. Saya ingin melihatnya hari ini. Apa yang bisa kamu temukan? Harta langka. Ini adalah. Ini adalah. Ini hilang.
Mahkota merah bertatahkan emas merah. Apa? Bagaimana mungkin? Bukan itu, mahkota merah bertatahkan emas merah sudah lama hilang, punah dari dunia. Kenapa muncul di sini? Semua orang tahu. Mahkota emas merah ini hilang selama ratusan tahun. Padahal, hal itu dirahasiakan oleh keluarga kerajaan. Nanti, karena perang, hidup di tengah masyarakat, tersembunyi dari dunia. Sangat sedikit orang yang pernah melihat wajah aslinya. Seiring waktu, ada legenda bahwa itu hilang. Ini tidak mungkin. Dia jelas seorang pengemis kecil. Bagaimana mungkin untuk memilikinya? Mahkota merah bertatahkan emas merah. Ini pasti palsu. Anda pasti menggunakannya untuk menipu orang. Apakah itu palsu? Undang juga penilai harta karun di istana. Anda akan mengetahuinya melalui pengujian. Ibu Suri. Saya mendengar ini. Segel telapak tangan Shang Baojian, Liu Kasim, mahir dalam pelajaran dari cincin giok dan emas. Mengapa tidak mengundang dia untuk datang verifikasi keasliannya? Umumkan. Lulus. Cetakan telapak tangan Shang Baojian, Kasim Liu. Budak tua itu bertemu dengan Ibu Suri. Saya tidak tahu tentang Ibu Suri. Mengapa Anda mengirim budak tua itu ke sini? Kasim Liu. Lihat saja, mahkota ini. Tapi itu sudah lama hilang. Mahkota merah bertatahkan emas merah. Obrolan. Kembali ke Ibu Suri. Mahkota ini, setiap keping emas. Murni setipis sayap jangkrik. Bentuknya seperti kupu-kupu yang jatuh, rubi darah bangau mahkota. Warna murni. Kembali ke permaisuri. Itu sudah lama hilang. Emas merah bertatahkan mahkota merah. Kasim Liu. Menurut pendapat Anda, mahkota merah bertatahkan emas merah ini dan Jiu Longpei. Manakah dari keduanya yang lebih jarang? Dari segi makna, Liontin Kowon lebih mulia. Hahaha. Aku hanya akan mengatakannya. Liontin 9 nagaku. Bagaimana aku bisa kalah darimu? Tapi, pada kata menghargai, mahkota merah bertatahkan emas merah. Bahkan lebih baik. Apa yang kamu katakan? Bagaimana ini mungkin? Semua orang tahu. Mahkota merah bertatahkan emas merah. Sudah lama hilang dan punah. Lihat terangnya hari lagi hari ini. Dipersembahkan kepada Ibu Suri. Kesempatan seperti itu jarang terjadi dalam 100 tahun. Aijia tahu. Mundur saja. Ya. Perburuan harta karun ini. Pengumuman berkabung. Pemenangnya adalah lagu King He. Ini tidak mungkin, Ibu Suri. Liontin 9 nagaku. Ini adalah harta nasional. Tidak mungkin. Benar-benar mustahil. Pasti ada kesalahan di suatu tempat. Pasti ada kesalahan. Li Kuan. Jangan bicara omong kosong. Kasim Liu. Penguasaan harta karun. Kata. Setiap kalimat benar. Keputusan Aijia. Bagaimana saya bisa mengizinkan Anda mengatakan sesuatu? Jika Anda kalah, Anda kalah. Jika Anda bertindak sembrono lagi, jangan salahkan keluarga Ai karena kejam. Terima kasih kepada Janda Permaisuri untuk Minjian. Putri rakyat tidak perlu malu. Anda tidak harus terlalu rendah hati. Mahkota emas merah ini. Aijia sangat puas. Umumkan keinginan keluarga Ai. Hadiahi Song King He. 100 tael emas. Beberapa potong sutra dan satin. Dengan pujian, hati dan ketulusannya. Ya. Terima kasih, Ibu Suri. Itu saja untuk hari ini. Keluarga yang berduka juga kelelahan. Kalian semua harus pergi sekarang. Ya. Nona Song tetap tinggal. Yang mulia putri. Nona Lagu, bisakah kamu melanjutkan sedikit? Ada beberapa kata lagi yang ingin kuucapkan. Ingin memberitahumu. Bagus, ikuti pengaturan Putri Sulung. Nona Lagu. Tanpa diduga, bagaimana Anda bisa menemukannya? Sudah lama hilang. Mahkota merah bertatahkan emas merah. Sungguh luar biasa. Yang mulia sangat memuji. Selain itu, saya juga mendengarnya. Kamu berada di pasar. Ditukar dengan makanan. Benda-benda yang tidak diinginkan orang ada di tangannya. Sangat lega. Orang biasa yang tidak punya cukup makanan. Perbuatan baik seperti itu. Saya sangat senang. Hanya sedikit usaha. Biarkan mereka makan lengkap. Saya juga merasa lebih nyaman. Saya tidak tahu yang mulia akan datang menemui saya hari ini. Mengapa? Saya ingin mengundang Anda besok. Berpartisipasilah dengan saya. Pertemuan semua bangsa. Apa? Undanglah saya untuk menghadiri pertemuan semua bangsa. King He, kenapa begitu terkejut? Pertemuan semua bangsa ini. Itu menunjukkan kemuliaan Yongku yang agung. Perayaan penting. Utusan dari seluruh dunia akan berkumpul. Bahkan para menteri di istana ini. Anda juga harus masuk berdasarkan nilai Anda. Saya tidak memiliki latar belakang keluarga atau status. Bagaimana saya bisa berpartisipasi dalam pertemuan semua negara? King He tidak perlu meremehkan diri sendiri. Meskipun kamu seorang wanita. Tapi dia memikirkan keadilan nasional. Baik itu pertarungan harta karun di pavilion harta karun atau barter makanan di jalanan. Meringankan orang miskin. Karakter dan keberanian seperti itu. Aku mengagumimu dari lubuk hatiku.
Pertarungan harta karun terakhir di Paviliun Zenbao sendiri. Kalahkan utusan Gao Chang, Maha. Selamatkan wajah Dayongku. Promosikan prestise kerajaan Yong kita yang agung. Hal ini telah menyebar ke seluruh Dayong. Bahkan Yang Mulia sangat mengagumi Anda. Ingin bertemu denganmu. Apa? Yang Mulia juga ingin bertemu dengan saya. Apa? Yang Mulia juga ingin bertemu dengan saya. Jadi, kamu ikut denganku besok. Datanglah ke pertemuan semua bangsa. Meskipun saya mengandalkan tumpah ruah, menghasilkan banyak uang. Tapi aku ingin mengubah hidupku melawan takdir, menjadi orang terkaya di Dayong. Pertemuan pengadilan ini adalah kesempatan bagus saya. Itulah masalahnya. Maka saya lebih memilih bersikap hormat daripada menuruti perintah Anda. Hari ini sudah larut. Tidak sebaik kamu hari ini. Istirahat saja di sini, di istanaku. Besok pagi, mari kita pergi ke pertemuan semua negara bersama-sama. Kalau begitu terima kasih, Yang Mulia Putri. King He tidak harus bersikap sopan padaku. Anda adalah pahlawan hebat saya. Inilah yang seharusnya terjadi. Seseorang datang, bawa Nona King He turun untuk beristirahat. Penempatan yang bagus. Jangan malah sedikit pun. Ya, gadis King He, tolong ikut aku. Gadis King He, ini adalah kamar tidur yang diatur untuk Anda. Budak itu sudah menyiapkan air panas terlebih dahulu. Anda bisa menyegarkan diri terlebih dahulu. Piyama disiapkan untuk Anda di tempat tidur. Gadis Buddha sedang menunggu di luar pintu. Jika ada kebutuhan, panggil saja Buddha itu. Ada seorang gadis yang sibuk, saya tahu. Kamar ini di rumah putri. Sangat cantik dan indah. Ikuti kuilku yang hancur. Ini adalah dunia yang berbeda. Apakah ini kehidupan orang kaya? Ya Tuhan. Jingran bahkan punya air mandi. Semuanya sangat mewah. Tidak hanya air panas. Masih banyak lagi yang bisa ditaburkan. Pelopak mawar. Kehidupan orang-orang kaya. Aku bahkan tidak bisa memikirkannya. Besok adalah pertemuan semua bangsa. Akulah yang mengubah takdirku melawan kehendak surga. Peluang bagus. Saya harus memegangnya dengan kuat. Tapi Maha. Dia adalah utusan kerajaan Gao Chang. Pasti akan ada di sana. Pertarungan harta karun terakhir di Paviliun Zenbao. Dia kehilangan harta nasionalnya. Kehilangan seluruh wajah. Besok. Dia pasti akan memanfaatkan pertemuan itu. Manfaatkan ini untuk mempersulitku. Tidak buruk. Saya punya banyak sekali. Setiap gerakannya. Tidak ada seorang pun yang bisa mempersulit saya. Ini terlalu indah. Ini seperti peri yang turun ke bumi. Tanpa diduga, pengemis kecil di masa lalu. Sangat indah dan mengharukan. King He, kamu benar-benar menakjubkan hari ini. Penampilan seperti itu, kemurahan hati yang luar biasa. Bahkan aku pun tertarik. Percaya, hari ini saya pasti bisa menghadiri pertemuan semua negara, memukau penonton. Tunjukkan pesona wanita dayung saya. Putri sulung sangat terkesan. Saya baru saja meminjam pakaian ini hari ini. Itu hanya kemegahan rumah sang putri. King He, kamu sangat rendah hati. Ini sudah larut. Sudah waktunya bagi kita untuk pergi. Putri sulung telah tiba. Siapa gadis ini? Yang Mulia Putri Jingrang, pengawalan pribadi. Lihatlah pakaiannya dan tampil luar biasa, tidak seperti wanita pada umumnya. Mungkinkah suatu keluarga bangsawan menghasilkan emas? Belum pernah mendengarnya. Keluarga bangsawan yang mana? Ada seorang wanita yang menawan. Namun, karena dia bisa mendapatkannya, bantuan dari Yang Mulia Putri, identitasnya tidak boleh sederhana. Kita tidak boleh menyinggung perasaan. Yang Mulia tiba. Lihat Yang Mulia. Hidup kaisarku, hidup kaisar. Semua menteri setara. Terima kasih, Yang Mulia. Maha, utusan kerajaan Gao Chang. Pernahkah Anda bertemu Yang Mulia Dayong? Hari ini, aku menunggumu datang. Dengan Dayong. Dou Bao. Lihatlah Dayong, apakah benar seperti rumor yang beredar?
Pondasi yang mendalam. Oh, Dou Bao. Saya dengar. Kemarin lusa, pembawa pesan itu berebut harta dengan orang lain. Bahkan harta nasional pun hilang. Saya tidak kenal utusan itu. Harta apa lagi yang bisa saya bawa? Bisakah kamu bertarung lagi denganku, Dayong? Kata-kata yang mulia salah. Negaraku, Gao Chang, memiliki harta langka yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana bisa karena mahkota belaka? Dan kehilangan semangat. Hari ini, saya di sini, benar-benar langka. Ini pasti akan membuka mata Anda. Angkat. Apa ini? Terlihat berat. Mungkinkah itu karang di Laut Cina Selatan? Saya dengar Gao Chang kaya akan binatang eksotik. Mungkinkah ada makhluk hidup di dalamnya? Mungkinkah ini terjadi? Mungkinkah ini burung roh yang tertutup salju dari wilayah barat? Apa? Itu benar. Ini aku, Gao Changguo. Burung pipit unik yang tertutup salju. Burung ini semuanya berwarna putih. Tanda merah di kepala itu sejak lahir. Cahaya keemasan di ujung sayap jarang terjadi di dunia. Selama ratusan tahun. Saya, Gao Changguo, juga dikandung. Hanya 3 atau 5. Sangat jarang. Burung ini memahami sifat manusia. Bedakan antara yang baik dan yang jahat. Kicauan. Bahkan lebih mungkin lagi, mengusir roh jahat dan menghindari bencana. Itu milikku, Gao Changguo. Harta karun tertinggi. Dayong. Harta karun apa yang ada di sana? Bersaing dengan itu. King He. Apakah Anda punya harta untuk menanganinya? Saya hanya menggunakan tumpah ruah. Salin dan tingkatkan objek mati. Belum pernah mencoba makhluk hidup. Harta karun biasa. Tidak ada cara untuk bersaing dengan spirit Sparrow yang tertutup salju dibandingkan dengan benda spiritual teratas ini. Sejauh ini, hanya perlu mencoba. Saya benar-benar tidak yakin tentang masalah ini. Tapi saya bersedia mencobanya. Saya tidak tahu istananya. Apakah ada hewan eksotik lainnya? Ada hewan langka dan eksotik alami. Tapi jika dibandingkan dengan burung roh yang tertutup salju di wilayah barat, saya khawatir ini jauh berbeda. Tidak masalah. Tolong undang juga putri tertua. Bantu aku memilih satu. Kompak. Ya. Bagus. Burung beo kecil ini. Meski tidak selangka burung roh yang tertutup salju. Tapi ia juga merupakan burung spiritual yang langka. Sejauh ini, saya hanya bisa mencobanya. Saya berharap dapat menggunakan kekuatan tumpah ruah. Memungkinkan Anda untuk memiliki kepercayaan diri untuk bersaing dengan spirit Sparrow yang berselimut salju. Ini adalah King Luan. Tanpa diduga, tumpah ruah benar-benar meningkatkan makhluk hidup. Burung beo biasa. Jingran dapat ditingkatkan menjadi burung dewa King Wan. Sangat menakjubkan. Harus cepat. Bawa ke aula utama. Saya tidak kenal Dayong. Harta karun apa yang ada di sana bersaing dengan burung pipitku? Jika tidak. Kali ini, akulah, Gao Changguo, yang menang. Tolong ganggu yang mulia Dayong. Beritahu dunia. Katakan saja, saya Gao Changguo. Adalah yang sebenarnya, kerajaan surgawi. Hanya seekor burung kecil. Bagaimana cara mendapatkan kata Ling? Sepertinya Gao Chang. Ini benar-benar negara kecil. Belum pernah melihat dunia. Itu kamu. Mengapa ini sangat ajaib? Ini adalah burung dewa kuno. King Luan. Burung dewa kuno. King Luan. Tidak mungkin. King Luan. Dia adalah raja burung. Keberuntungan tertinggi. Mengapa kamu di sini? Itu pasti kamu, seorang penyihir. Penipuan macam apa yang digunakan? Burung palsu. Datang untuk menipu yang mulia. Membingungkan semua orang. Tolong beri yang mulia peringatan yang jelas. Penyihir ini. Dengan pengujian terfokus. Menindas raja dan mengabaikan superioritas. Yang mulia, mohon, hukum dia karena menipu kaisar. Maha utusan. Berhenti bicara omong kosong. Aura burung dewa melengkung hijau sangat memikat. Bagaimana itu bisa menjadi ilmu sihir dan pemalsuan? Karena kamu tidak percaya. Saya akan membiarkan Anda melihatnya dengan mata kepala sendiri. Apa yang nyata? Burung dewa kuno. UPS. UPS. Burung ilahi. Ini. Itu memang burung dewa kuno. Cahaya ilahi yang berwarna-warni ini, auranya memikat. Tentu saja tidak, semuanya bisa dipalsukan. Saya mendengar bahwa King Luan muncul di dunia ini, harus melihat keberuntungan. Diberkati oleh burung ilahi ini. Saya, Yongding yang agung, dapat membuat negara ini damai dan rakyatnya aman. Semua yang terbaik. Secara tak terduga, itu benar-benar burung suci King Luan. Maha. Dasar burung pipit yang tertutup salju.
Di bawah kekuatan ilahi King Luan saya. Bahkan tidak bisa mengangkat kepalaku. Ini adalah tekanan dari Raja Burung. Sama seperti kamu, Gao Chang, bertemu denganku, Dayong membungkuk. Tingkat. Bagus. Bagus, kata yang bagus. Nona Song sangat baik. Yong yang agung itu perkasa. Bagus. Haha. Maha utusan. Burung suci King Luan. Penuh keajaiban. Apalagi yang ingin Anda katakan? Saya. Itulah masalahnya. Saya nyatakan. Kompetisi pertarungan harta karun ini. Dayong menang. Bagus. Lagu King He. Pertemuan semua bangsa ini. Kompetisi pertarungan harta karun. Sendiri. Promosikan prestise kerajaan Yong kita yang agung. Kontribusi yang sangat diperlukan. Hadiahi 10.000 tael emas. Ratusan potong sutra dan satin. 10 kotak perhiasan emas dan perak. Berikan gelar. Lagu King He Wei. Putri King He. Anda diperbolehkan masuk dan keluar istana dengan bebas. Berikan sang putri rumah besar lagi. Untuk tunjukkan rasa hormat dan bantuan. Terima kasih atas kebaikan Anda, Yang Mulia. Semuanya. Saya benar-benar minta maaf, putriku. Baru saja selesai memeriksa toko, merasa tidak enak badan hari ini. Tidak nyaman untuk bertemu tamu. Hahaha. Saya ingin melihat sang putri. Pedagang garam di Siahedong. Saya bersedia memberi Anda 30% garam sebagai hadiah. Saya hanya ingin bekerja sama dengan sang putri. Sekarang. Pasar teh Dayong ini. Pasar sutra. Semua milik sang putri. Saya tidak berbakat. Bersedia menggunakan garam untuk memimpin saluran agar saling mendukung. Bekerja sama dengan sang putri. Kolusi. Berkembang. Putriku bilang begitu. Dia menghargai kebaikan Anda. Hanya. Dia baru saja menerima bantuan kaisar sekarang. Tidak nyaman untuk dipublikasikan hal-hal ini. Tolong ambil kembali. Itulah masalahnya. Saya tidak akan mengganggu sang putri sampai saya menunggu. Urusan kerjasama. Saya berharap penjaga toko Liu berada di depan sang putri. Banyak kata-kata baik. Ya. Oke. Semuanya berjalan perlahan. Liu Bo. Mereka semua hilang. Baik atau buruk. Akhirnya saya dibujuk untuk kembali. Liu Bo. Berapa banyak toko yang kita miliki? Saya belum berpatroli. 12 toko teh. 5 toko sutra. Ada 8 ruangan lagi di toko rempah-rempah. Ada juga yang baru diakuisisi. Beberapa toko biji-bijian dan toko porselen. Kembali ke sang putri. Total masih ada 29 kamar tersisa. Tidak diperiksa. 29 kamar. Menjadi orang terkaya terlalu melelahkan, bukan? Bukan membicarakan zaman orang-orang kaya. Semua bahagia dan bebas. Lakukan sesukamu. Kenapa saya punya semua buku besar di sini?